Kastil Besi Hitam bab 1261, asisten rumah tangga yang berbudi luhur. 10 hari setelah Komandan Cheng mengunjungi wilayah Karunia Naga Api, Zhang Tai memulai inspeksi dan penerimaan lebih dari 100 juta muladang resmi di prefektur Ninghe, Provinsi Yanzhou bersama istrinya, Donder dan bawahan lainnya dengan menggunakan kapal udara. Kata-kata Olina sangat menyentuh hati Zhang Tai memberikan masa depan yang menjanjikan bagi anak-anak itu. Kalimat ini menjadi kekuatan pendorong bagi Zhang Tai dan istrinya. Selama beberapa hari ini, para wanita itu telah mengambil alih pusat intelijen master wilayah Karunia Naga Api yang telah didirikan oleh Donder. Selain itu, mereka mulai mendirikan badan baru Pavilion Hati Besi yang berpusat di pusat intelijen guru. Lelucon Zhang Tai Interior of Weavers menjadi kenyataan. Di Iron Heart Pavilion, Olaura bertanggung jawab atas urusan politik wilayah Bonti Naga Api, Olina bertanggung jawab atas perekonomian dan perdagangan, Sabrina bertanggung jawab atas pengumpulan dan penyampaian intelijen. Keenam wanita Spencer, Linda, Fiona dan Beverly juga telah menemukan posisi mereka sendiri di Iron Heart Pavilion. Beverly dan Fiona bertanggung jawab atas pertukaran informasi dan klasifikasi pusat intelijen guru, yang merupakan fungsi terpenting dari Iron Heart Pavilion. Karena direktur bagian ini memahami semua rahasia di wilayah Karunia Naga Api dan dapat menghubungi Zhang Tai secara langsung, maka mereka pastilah orang-orang yang paling dapat diandalkan oleh Zhang Tai. Keenam wanita Spencer bertanggung jawab atas akuntansi dan audit Del. Aimei dan XW bertanggung jawab atas uang, mata uang, keuangan, dan inventaris. Karena Linda lembut dan teliti, dia bertanggung jawab atas urusan administrasi Pavilion Hati Besi seperti halnya pengurus rumah tangga. Semua peristiwa besar di Iron Heart Pavilion ditentukan oleh para wanita tersebut melalui negosiasi. Ketika terjadi perbedaan pendapat, para perempuan ini akan memilih hal tersebut. Jika pemungutan suara genap, hasil akhir akan ditentukan oleh Zhang Tai. Hanya setelah beberapa hari, para wanita Zhang Tai telah memainkan peran yang besar. Bahkan Linda, Beverly dan Fiona yang selalu santai pun ikut tenggelam dalam pekerjaannya di Iron Heart Pavilion dengan semangat yang tinggi. Para wanita Zhang Tai menjadi kepala Pavilion Hati Besi. Bawahan para wanita ini, termasuk Antek yang dibawa Olina dan Olaura dari hutan belantara es dan salju serta asisten wanita Linda, Beverly dan Fiona seperti Sonia juga telah bergabung dengan Iron Heart Pavilion. Oleh karena itu, Pavilion Hati Besi menjadi lebih seperti kerajaan wanita dibandingkan dengan interior istri Zhang Tai. Tidak ada laki-laki sama sekali di Iron Heart Pavilion. Sebelum Zhang Tai membawa begitu banyak orang ke prefektur Ninghe hari ini, bagian dalam istri Zhang Tai akhirnya mengirimkan perintah pertama yang jelas ke wilayah Karunia Naga Api mulai bulan depan, yaitu tanggal 1 Juli. Pajak konsumsi minuman keras dan bir yang dibuat dari biji-bijian di seluruh penjuru 10 kota wilayah Karunia Naga Api akan ditingkatkan dari 30% menjadi 180%. Pajak konsumsi buah anggur tetap tidak berubah. Dengan perintah ini, konsumsi minuman keras dan bir di wilayah Karunia Naga Api dibatasi sekaligus. Karena negara Taixia menderita kekurangan biji-bijian, pembuatan minuman keras dan bir bersaing untuk mendapatkan biji-bijian dengan manusia. Dengan menaikkan pajak konsumsi minuman keras dan bir, mereka dapat membatasi konsumsi minuman keras dan bir serta menempatkan lebih banyak biji-bijian di tempat-tempat utama. Meskipun satu kek minuman keras atau bir tidak dapat menyelamatkan nyawa seseorang, beberapa kek biji-bijian dapat menyelamatkan nyawa seseorang dalam banyak kasus. Olina lah yang mengajukan saran ini. Setelah menjelaskan alasannya, saran Olina mendapatkan semua suara dari istri Zhang Tai. Setelah itu, informasi tersebut dikirim dari Pusat Intelijen Master sebagai keputusan politik dan akan diikuti oleh wilayah Karunia Naga Api secara keseluruhan. Istri Zhang Tai mengirimkan surat keputusan ini sebelum menaiki airboat. Setelah menaiki airboat, istri-istri Zhang Tai mulai membicarakan tentang dekret pertama Iron Heart Pavilion. Keputusan ini tidak dibuat begitu saja. Mereka berhasil setelah mengumpulkan cukup data. Mereka telah melakukan pengukuran dan pertimbangan yang ketat. Ada hampir 20 juta orang di wilayah Karunia Naga Api. Setelah meningkatkan pajak konsumsi minuman keras dan bir, skala pembuatan dan produksi minuman keras dan bir tahunan di wilayah Karunia Naga Api akan berkurang sebesar 80% dari 170.000 ton menjadi 30.000 ton. Dengan cara ini, hampir 400.000 ton biji-bijian dapat dihemat setiap tahunnya. Selain itu, karena meningkatnya pajak konsumsi minuman keras biji-bijian dan bir, wilayah Bonti Naga Api dapat memperoleh 20% lebih banyak pajak konsumsi minuman keras biji-bijian dan bir per tahun, yang berarti lebih dari 1 juta koin emas. Lebih jauh lagi, dengan menaikkan pajak konsumsi minuman keras dan bir, mereka mendorong para pecandu alkohol di wilayah Karunia Naga Api untuk mengonsumsi anggur buah. Oleh karena itu, permintaan terhadap wine buah akan meningkat. Akibatnya, pasokan buah-buahan akan sangat banyak di wilayah Karunia Naga Api. Untuk mengurangi ketegangan pasokan, lebih banyak orang di wilayah Karunia Naga Api akan berpikir untuk menanam lebih banyak buah. Karena harga biji-bijian tinggi,
Para petani tidak dapat menyerbu ladang biji-bijian, sebaliknya, mereka akan mereklamasi lahan pegunungan yang tidak cocok untuk menanam biji-bijian guna memperluas kebun buah-buahan. Meningkatnya pasokan anggur buah akan menyebabkan pajak yang lebih tinggi atas anggur buah. Hasilnya, wilayah karunia naga api dapat memperoleh lebih banyak pendapatan setiap tahunnya. Perluasan kebun buah-buahan mendorong reklamasi lahan terlantar di dalam wilayah karunia naga api dan menstimulasi perekonomian lokal. Diversifikasi dan peningkatan pasokan buah-buahan juga menjadi landasan yang kokoh bagi produksi massal obat-obatan serbaguna di wilayah karunia naga api di masa depan. Dengan mengirimkan keputusan ini, mereka dapat menghemat 400.000 ton biji-bijian setiap tahunnya dan membeli biji-bijian tersebut dengan harga pasar dengan meningkatnya pajak atas minuman keras dan bir sebagai tempat penyimpanan. Biji-bijian di wilayah karunia naga api. Semakin banyak biji-bijian yang disimpan di wilayah karunia naga api, semakin banyak pasokan biji-bijian yang terjamin di wilayah karunia naga api. Dengan memanfaatkan hal tersebut, akan lebih banyak orang yang tertarik untuk menetap di wilayah karunia naga api. Hasilnya, populasi wilayah karunia naga api akan berkembang selangkah demi selangkah dan wilayah karunia naga api akan menjadi lebih sejahtera dan lebih percaya diri ketika menghadapi krisis. Setelah mendengar penjelasan para wanita tersebut, maka Zhang Tai merasa sangat beruntung karena para wanita ini ada di sisinya. Uji coba pertama pavilion hati besi telah membuat Zhang Tai sangat menghormati istrinya. Dengan bantuan istriku, aku tidak akan khawatir lagi dengan urusan di wilayah karunia naga api. Dulu saya selalu diberitahu tentang kekurangan dalam masyarakat matrilineal atau matrilineal, setelah melihat kemampuan istri saya. Saya merasa sebenarnya lumayan juga kalau laki-laki hidup dalam masyarakat matrilineal. Komentar Zhang Tai membuat semua wanita tertawa. Saya setuju, Donder berkata dengan sungguh-sungguh. Terima kasih kepada Stuart Donder, jika tidak, bagaimana kami bisa berbagi beban Anda segera setelah datang ke prefektur naga api? Ai Mei berkata sambil tersenyum. Kami sangat mengagumi wawasan kakak perempuan Olina. Beberapa hari yang lalu, saya mendengar Fiona mengeluh bahwa laki-laki akan menahan diri setelah minum, oleh karena itu. Saya berpikir untuk melakukan sesuatu mengenai pajak konsumsi minuman keras dan bir. Saya menemukan Olaura untuk bernegosiasi terlebih dahulu. Olaura lah yang mengusulkan saran untuk memisahkan minuman keras biji-bijian dan bir dari anggur buah. Olina berkata jujur. Olaura juga menggelengkan kepalanya sambil berkata, Beverly memberitahuku bahwa kota Jinwu cocok untuk menanam buah-buahan sementara pembuatan obat-obatan serbaguna memerlukan banyak buah-buahan. Itu adalah tempat yang tepat untuk menanam buah-buahan. Lebih jauh lagi, ketika orang meminum terlalu banyak obat serbaguna, mereka akan merasa mabuk. Oleh karena itu, saya menyarankan Olina untuk memisahkan minuman keras biji-bijian dan bir dari anggur buah. Beverly juga menggelengkan kepalanya sambil berkata, kakak perempuan Matia dan kakak perempuan lainnya pandai dalam perhitungan dan perencanaan. Kita harus menghargai kakak perempuan Linda yang telah mempersiapkan semua materi, yang merupakan pekerjaan yang paling merepotkan. Matia buru-buru menolak. Setelah melihat bahwa Linda pun menolaknya dengan sopan, Zhang Tai melambaikan tangannya sambil tersenyum, baiklah, istriku, jangan terlalu rendah hati. Kalian semua telah melakukan perbuatan baik kali ini. Anda benar-benar asisten rumah tangga saya yang berbudi luhur. Stuart Donder juga bekerja keras. Mudah-mudahan, mulai sekarang, kita bisa melakukan upaya bersama untuk menangani urusan di wilayah karunia naga api. Tidak hanya wilayah karunia naga api, tetapi lingkup pengaruh wilayah karunia naga api juga telah mencapai prefektur Ninghe kali ini. Namun, Komandan Cheng terlalu berlebihan. Benar-benar sebuah lubang, ahem. Donder terbatuk 2 kali. Dia tidak berani menjelek-jelekkan Komandan Cheng dengan santai bahkan dalam kasus ini. Tahun lalu, prefektur Ninghe memiliki cuaca yang bagus dan panen melimpah. Tahun lalu, ladang resmi di prefektur Ninghe menghasilkan biji-bijian 10% lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Lahan resmi tersebut hanya bisa menghasilkan hasil yang tinggi setiap 7-8 tahun. Dahulu, meski tidak ada bencana atau wabah serangga, mereka hanya mampu menghasilkan 90% dari tahun lalu. Oleh karena itu, 50% pajak gabuh dari hasil panen tahun lalu sama dengan 55% pajak gabuh pada waktu normal. Dalam hal ini, bahkan jika ladang resmi di prefektur Ninghe dapat memulihkan hasil panen biji-bijian rata-rata di masa lalu, kami hanya akan mendapatkan 45% dari hasil panen setiap tahunnya. Benar-benar, Zhang Tai mengusap hidungnya saat dia bertanya. Ya, hanya 45%. Donder mengangguk sambil menghela nafas, 45% dari total hasil adalah total keuntungan kami dari ladang resmi tersebut. Kita harus mengurangi biaya pertanian. Tenaga kerja akan menanggung sebagian besar biaya pertanian, termasuk petani yang bekerja, pengawas petani penyewa, dan pengurus. Kami harus menyediakan makanan dan akomodasi untuk mereka. Selain itu, kita harus membayar mereka setiap tahun agar mereka memiliki harapan untuk masa depan.
Selain itu, kita harus bertanggung jawab atas benih, peralatan pertanian, pupuk dan pemotongan biji-bijian serta pengolahan yang kasar yang menyumbang sekitar 40% dari total hasil tahunan. Meskipun harga gabah tinggi dan pengeluaran untuk mempekerjakan petani sedikit, para pekerja harus makan. Tergantung apakah kita bisa mengurangi biaya dari 45% menjadi 25%. Dengan cara ini, kita harus menghabiskan lebih dari 80% dari total hasil tahunan dari ladang resmi tersebut. Selama ada bencana atau wabah serangga, kita pasti akan menderita kerugian. Apakah sebelumnya tidak ada orang yang menyewa ladang resmi di prefektur Ninghe? Sepengetahuan saya, banyak pejabat di Bukit Suanyuan ingin menyewa lahan resmi di prefektur Ninghe. Namun, mereka hanya mampu membayar 40% dari total hasil panen sebagai sewa tanah. Jika lebih tinggi, warnanya akan merah. Di tahun ini, karena banyak lahan pertanian yang mengalami gagal panen, kita bahkan tidak tahu apakah lahan pertanian tersebut akan bisa bercocok tanam di tahun-tahun berikutnya. Kesuburan lahan pertanian yang ditanami benih iblis pasti akan melemah. Kalaupun bibitnya bagus, hasilnya juga akan berkurang. Oleh karena itu, masyarakat di seluruh negeri Taixia akan khawatir akan hal tersebut. Apalagi menyewa ladang resmi di prefektur Ninghe dengan harga yang begitu tinggi. Komandan Cheng terkenal berkulit gelap baik secara wajah maupun dalam jabatan resmi di negara Taixia. Tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Jika klan besar biasa berjanji untuk menyewa lebih dari 100 juta mu ladang resmi di prefektur Ninghe dengan sewa 50% dari total hasil panen. Mereka mungkin bangkrut jika gagal panen berlangsung selama beberapa tahun. Zhang Tai menggelengkan kepalanya. Dia tahu apa yang dipikirkan Komandan Cheng. Komandan Cheng ingin melihat apakah Pertapa Qianji mempunyai tindakan balasan. Jika lebih dari 120 juta mu lahan pertanian resmi mengalami kegagalan panen selama beberapa tahun berturut-turut, maka Sekte Naga Api harus membayar 60 juta mu lahan pertanian resmi setiap tahunnya mengingat tingginya harga gandum di negara Taixia. Itu adalah konsumsi yang luar biasa. Zhang Tai tidak khawatir dengan apa yang dikatakan Donder. Dia yakin, krisis berarti keberuntungan bagi mereka yang mampu. Meskipun Zhang Tai tidak mengkhawatirkan hal itu, namun para wanitanya mengkhawatirkan hal itu padanya. Keenam wanita Spencer saling bertukar pandang karena mereka merasa itu adalah jebakan besar. Diana membuka mulutnya sambil menatap Zhang Tai. Sudahkah Anda menandatangani kontrak dengan Komandan Cheng? Jika tidak, kamu bisa bicara dengannya. Zhang Tai tersenyum pahit. Saya tahu. Tapi kontrak tidak selalu diperlukan di negara Taixia. Ah, apa maksudnya? XW, kamu bisa menjelaskannya pada Diana. Adat istiadat Taixia tidak sejalan dengan adat istiadat di Kerajaan Suci Islandia. Khususnya di Kepulauan Ewentra. Tentu, XW menjawab sambil tersenyum saat dia mulai menjelaskannya kepada 6 wanita Spencer. Komandan Cheng dan Zhang Tai sama-sama setia. Sekarang, karena Komandan Cheng telah sepenuhnya meminjamkan semua ladang resmi di prefektur Ninghe kepada Zhang Tai selama 100 tahun. Perjanjian ini mulai berlaku saat Komandan Cheng meninggalkan wilayah karunia naga api meskipun mereka tidak menandatangani kontrak apapun. Di negara Taixia, kontrak yang disebut hanya diterima oleh pengusaha kecil. Sedangkan bagi orang-orang berpengaruh, jika ada yang meminta mereka menandatangani kontrak, tidak ada bedanya dengan meragukan dan menghina mereka. Jika demikian, mereka tidak akan pernah melakukan bisnis itu sama sekali. Bahkan beberapa bos kelompok bisnis besar yang berpengaruh tidak mau menandatangani kontrak apapun, apalagi Komandan Cheng dan Zhang Tai. Obat-obatan serbaguna dan minyak api akan menghasilkan puluhan juta bahkan ratusan juta koin emas bagi Zhang Tai setiap tahunnya. Namun, Zhang Tai belum menandatangani kontrak apapun dengan siapapun. Itu hanya basa-basi. Tidak hanya Zhang Tai, bahkan Zhang yang nyaris tidak menandatangani kontrak apapun sebagai bos grup bisnis Jinwu. Setelah membuat kesepakatan, Zhang yang hanya akan bertepuk tangan dengan mitranya. Guan Qianchong, Panglima Tentara Armor Hitam, juga bertaruh dengan Zhang Tai dengan cara ini. Begitu pula dengan pertaruhan antara Sekte Fantasi Taiyi dan Zhang Tai. Jika mereka berani menyesal sekali saja, ketenaran mereka pasti akan hancur total di seluruh negara Taixia. Mereka tidak akan pernah menghidupkan kembali bisnis mereka lagi. Kebiasaan di negara Taixia ini berbeda dengan aturan komersial di benua barat dan Kepulauan Ewentra, di mana setiap orang mengikuti kontrak dan selalu menulis semua artikel di atas kertas. Namun, di Kabupaten Taixia, kesepakatan lisan tetap berlaku. Perjanjian antara dua pihak di benua barat dan Kepulauan Ewentra tertulis di atas kertas, namun banyak perjanjian antara dua pihak di benua timur yang didukung berdasarkan moral dan ketenaran seseorang. Oleh karena itu, meskipun perjanjian antara Komandan Cheng dan suami kami belum tertulis di atas kertas, namun hal itu sudah tidak dapat diubah. Jika suami kami menyesal, moral dan ketenaran suami kami akan hancur. XW menyimpulkan. Setelah mendengar kata-kata XW, Zhang Tai mengangguk ke dalam. Bahkan Zhang Tai pun bertanya-tanya mengapa dikatakan bahwa orang Hua tidak memiliki semangat kontrak pada masa sebelum bencana.
Itu terlalu berlebihan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Wanita-wanita Spencer itu sedikit mengernyit. Adik perempuan, jangan khawatir. Lihat dia sama sekali tidak mengkhawatirkan hal itu. Olina menunjuk ke arah Zhang Tai sambil tersenyum. Wanita-wanita itu memandang ke arah Zhang Tai karena mereka hanya melihat senyum tegas di wajah Zhang Tai. Tampaknya Zhang Tai sama sekali tidak peduli dengan jebakan sebesar itu. Bahkan Donder pun menjadi penasaran. Setelah melihat Zhang Tai dari ujung kepala hingga ujung kaki, Donder bertanya kepada Zhang Tai dengan tatapan ragu-ragu. Kamu tahu bertani, tapi kenapa aku tidak mengetahuinya sebelumnya? Saya pertapa Qianji, Zhang Tai menjawab dengan tatapan serius. Itu adalah gaya lucu Zhang Tai. Dalam imajinasi Zhang Tai, dia merasa bahwa orang-orang itu pasti akan melontarkan ekspresi hina padanya sebelum menjawab jatuhkan dalam suasana yang santai dan santai. Jika sebelumnya, Donder mungkin akan melompat dan memukul kepalanya dengan paksa sambil berkata, bocah, kamu sombong sekali lagi. Faktanya, setelah mengucapkan kata-kata itu, Zhang Tai mendapati bahwa Donder dan istrinya hanya memperhatikannya dengan tatapan kagum karena mereka merasa bahwa dia membuat janji yang serius alih-alih menambah suasana. Mereka sama sekali tidak merasakan humor khas dalam kata-katanya. Baru pada saat itulah Zhang Tai menyadari bahwa dia tidak cocok untuk membuat humor seperti itu lagi, karena semua perkataannya akan dipercaya oleh orang lain. Oleh karena itu, pertapa Qianji kami hanya bisa mengelus hidungnya karena dia merasa kesepian. Prefektur Ninghe berada di timur laut Provinsi Yanzhou. Mereka akan sampai di sana hanya dengan melewati Prefektur Gaoping di Provinsi Yanzhou. Sedangkan bagi Zhang Tai yang memiliki kapal udara pribadi, jarak sejauh itu sama dengan melakukan perjalanan di kawasan bisnis paling ramai di pusat kota dengan bus. Saat mereka berbicara satu sama lain, mereka telah tiba di Prefektur Ninghe hanya dalam waktu kurang dari 2 jam. Melihat ke bawah dari langit, mereka menemukan bahwa seluruh wilayah Prefektur Ninghe dalam jarak ribuan mil gelap gulita seperti tertutup tinta. Tak seorang pun di kapal udara yang pernah melihat pemandangan seperti itu sejak mereka lahir meskipun mereka telah melihat pemandangan putih yang tertutup salju sepanjang ribuan mil. Kastil Besi Hitam Bab 1262, 3 Tindakan Penanggulangan. Kapal udara Iron Dragon perlahan-lahan menurun di tanah luas yang berjemur di luar benteng di tepi sungai Ninghe. Benteng Ninghe lah yang bertanggung jawab mengelola semua bidang resmi di Prefektur Ninghe. Di Prefektur Ninghe, bandara universal tidak diperlukan karena semua lahan untuk menjemur biji-bijian yang melekat pada setiap pertanian atau benteng telah diaspal dengan semen atau batu yang setidaknya memiliki panjang dan lebar ratusan meter. Ladang-ladang yang menjemur biji-bijian ini adalah bandara universal alami di Prefektur Ninghe. Zhang Tai melihat banyak orang menunggunya di ladang yang sedang berjemur, beberapa di antaranya mengenakan seragam merah, biru, dan ungu yang mencolok. Mengapa pejabat Prefektur Ninghe tiba di sini? Zhang Tai bertanya pada Donder. Donder menghela nafas sambil menjawab, ladang resmi seluas 120 juta mu yang Anda sewa di Prefektur Ninghe adalah lahan pertanian dengan irigasi air terbaik di selatan Prefektur Ninghe. Ditambah lahan pegunungan dan lahan kering, Prefektur Ninghe memiliki total lebih dari 300 juta mu lahan pertanian. Mulai sekarang, Anda akan menjadi tuan tanah terbesar di Prefektur Ninghe. Karena semua pejabat di Prefektur Ninghe merasa cemas. Ketika mereka mendengar bahwa pertapa Qianji yang terkenal ingin menyewa semua ladang resmi di Prefektur Ninghe dengan sewa 50% dari hasil panennya. Menurut Anda apa yang akan mereka rasakan? Mereka pasti berpikir bahwa saya memiliki tindakan pencegahan dan itulah mengapa mereka memperlakukan saya sebagai penyelamat hidup mereka. Tentu saja, setelah mendengar bahwa Anda sedang menuju Prefektur Ninghe, para pejabat ini segera berlari ke sini untuk menjaga Anda. Ngomong-ngomong, mereka ingin melihat cara hebat apa yang bisa kamu gunakan untuk membantu Prefektur Ninghe mengatasi krisis ini. Saat mereka berbicara, kapal udara naga besi telah mendarat di ladang yang sedang berjemur. Zhang Tai mengusap wajahnya saat dia berjalan menuju pintu palka kapal udara, diikuti oleh Donder. Sebelumnya, istri Zhang Tai ingin melihat lumbung di Provinsi Yanzhou. Namun, saat melihat pemandangan gelap yang hangus, mereka menjadi kecewa. Saat angin bertiup, abu gandum yang gelap gulita berterbangan ke seluruh langit dan menjadikannya angin hitam. Selain itu, ada terlalu banyak orang di luar, para wanita ini kehilangan minat untuk muncul sekaligus. Saat pintu palka terbuka, Zhang Tai telah melihat orang-orang itu membungkuk dalam-dalam ke arahnya, dipimpin oleh para pejabat dari Prefektur Ninghe. Di negara Taixia, para ksatria bumi memenuhi syarat untuk sejajar dengan gubernur provinsi. Ditambah lagi dengan ketenaran Zhang Tai, tidak ada satupun gubernur provinsi di wilayah militer timur laut yang berani mengatakan bahwa mereka lebih terkenal daripada Zhang Tai. Semua orang memandang Zhang Tai dengan hormat. Selamat datang, pertapa Qianji. Lebih dari 100 orang menyambut Zhang Tai secara serempak. Rupanya mereka sudah mempraktikkannya sejak lama. Selain itu, orang-orang ini pasti sudah menanyakan tentang penampilan dan tubuh Zhang Tai sebelumnya,
kalau mereka mengira Zhang Tai adalah antek dari Pertapa Qianji. Baru setelah turun dari perahu, Zhang Tai menyadari bahwa ladang yang menjemur biji-bijian telah dikelilingi oleh tikar jerami untuk mencegah abu hitam tersebut. Tikar jerami itu berlapis 3 dan tingginya lebih dari 4 meter. Itu seperti penahan angin buatan. Namun, karena ladang penjemur biji-bijian ini sama besarnya dengan landasan terbang bandara kelas A yang baru di prefektur naga api, diperlukan banyak tenaga kerja, waktu, dan tikar jerami. Donder turun dari perahu setelah Zhang Tai. Karena diaspal dengan semen dan batu biru, tanahnya cukup halus dan kokoh. Tanahnya masih basah seolah baru saja dibersihkan secara serius. Namun, karena orang-orang ini telah menunggu begitu lama di sini, abu arang masih terlihat di sana-sini di atas tanah. Sekarang setelah perahu udara Zhang Tai tiba, tentu saja orang-orang ini tidak akan membersihkan tanah di depan Zhang Tai. Setelah menegakkan tubuh mereka semua mulai melihat ke arah Zhang Tai. Meski mereka tampak tenang dan sopan, namun cahaya mata mereka menunjukkan bahwa mereka sangat menghormati Zhang Tai. Mereka yang melihat Zhang Tai untuk pertama kalinya akan selalu terkejut dengan penampilan muda dan polos dari Pertapa Qianji. Jika tidak melihatnya, tak seorang pun akan percaya bahwa itu benar. Maaf membuatmu menunggu begitu lama, Zhang Tai berkata dengan lembut, tidak terlalu bersemangat atau terlalu dingin. Kedengarannya senyaman menghadapi angin musim semi dan embun musim gugur. Oleh karena itu, semua orang saat ini merasa lebih santai sekaligus. Di antara orang-orang itu, seseorang yang mengenakan seragam resmi gubernur prefektur buru-buru menangkupkan tangannya sambil berkata, pada saat ini, kedatangan Pertapa Qianji harus menjadi bantuan yang tepat waktu bagi rakyat jelata di prefektur Ninghe. Pejabat ini berusia lebih dari 60 tahun. Meski tulus dan baik hati, dia tidak terlihat baik karena kelopak matanya bengkak dan bibirnya melepuh. Zhang Tai menduga dia pasti kurang tidur akhir-akhir ini. Apakah Anda gubernur prefektur di prefektur Ninghe? Pejabat rendahan ini adalah Liu Yuntao, gubernur prefektur di prefektur Ninghe. Siapa yang bertanggung jawab atas benteng Ninghe? Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, seorang pria bertubuh bulat segera keluar dari kerumunan di belakang Liu Yuntao. Tak lama setelah itu, pria ini menjawab dengan tatapan menyindir, orang yang rendah hati ini ada di sini. Pria ini terlalu pendek. Meskipun Liu Yuntao tidak tinggi, pria ini hanya setinggi bahu Liu Yuntao. Oleh karena itu, ketika dia berdiri di belakang para pejabat itu, dia sepenuhnya dilindungi oleh mereka. Akibatnya, Zhang Tai hampir tidak bisa melihat orang seperti itu. Selain itu, dia bulat dan gemuk. Ditambah mata kecilnya, hidungnya yang brandy, dia benar-benar roh landak yang legendaris. Saat melihatnya, Zhang Tai hampir tertawa. Dengan kulit gelap dan rambut kelabu tua, pria ini adalah orang asing dari benua itu. Siapa namamu? Saya Xiao Qiwei. Karena dia orang asing, aksennya agak aneh. Oleh karena itu, Zhang Tai hampir salah mendengarnya sebagai Xiao Qiwei yang berarti landak kecil. Apa? Landak kecil? Zhang Tai mengulanginya dengan ekspresi takjub ketika dia merasa pria ini sedang menggodanya. Terima kasih atas namanya, mulai sekarang, aku akan menjadi landak kecil mulai hari ini. Xiao Qiwei langsung berlutut sambil bersujud dengan keras sebanyak 3 kali. Saat dia mengangkat kepalanya, seluruh dahinya memerah, namun, masih ada senyuman lebar di wajahnya. Semua pejabat lain di prefektur Ninghe sedikit mengerutkan kening saat mereka menunjukkan ekspresi hina saat melihat sikapnya. Sungguh dunia yang tidak tahu malu. Zhang Tai melirik pria ini dalam-dalam. Sekarang pria ini bisa berperilaku tidak tahu malu di depan umum, dia harus dilahirkan untuk menjadi orang yang menyanjung atau memiliki bakat khusus. Kalau tidak, orang ini tidak akan pernah bertanggung jawab atas benteng Ninghe. Karena posisi ini menduduki peringkat pertama di antara semua manajer bidang resmi di prefektur Ninghe, hal ini berarti sebuah kekuatan besar bagi rakyat jelata. Mengenai apakah Xiao Qiwei dapat mencapai posisi ini dengan menyanjung atau dengan bakat, kita akan segera mengetahuinya. Semua ladang resmi di prefektur Ninghe sekarang menjadi milik Zhang Tai. Tentu saja, nasib orang-orang yang bertahan di bidang resmi berada di tangan Zhang Tai. Setelah mengalihkan pandangannya dari Xiao Qiwei, Zhang Tai berkata, baiklah, jangan berdiri di sini, ayo kita melihat-lihat. Pertapa, di mana kamu akan mencarinya pertama kali? Liu Yuntao bertanya dengan hormat. Ayo pergi ke tepi sungai dulu. Biarkan dia menunjukkan jalannya kepada kita. Jawab Zhang Tai sambil menunjuk ke arah Xiao Qiwei. Ini suatu kehormatan besar bagi orang yang rendah hati ini. Xiao Qiwei menjawab dengan tatapan ramah sambil buru-buru menunjukkan pada Zhang Tai jalan menuju sungai Ninghe di utara ladang yang menjemur biji-bijian. Tentu saja, Zhang Tai harus berjalan di depan dengan Liu Yuntao dan Xiao Qiwei di sisinya, diikuti oleh Donder. Sisanya ratusan orang mengikuti 4 orang tersebut. Saat mereka meninggalkan ladang yang menjemur biji-bijian, mereka melihat abu di mana-mana di tanah, di dedaunan pohon, rerumputan, dinding dan atap rumah-rumah itu. Seluruh prefektur Ninghe hampir terlihat sama.
Abu ini tidak akan pernah bisa dibersihkan dengan tenaga manusia. Selama beberapa hari ini, lebih dari 120 juta mul ladang gandum telah dibakar di prefektur Ninghe pada musim panas ini. Abu yang berterbangan dan lahan arang hampir mengubah warna seluruh prefektur Ninghe. Abu ini tidak akan pernah bisa dibersihkan tanpa hujan lebat. Setelah menyadari bahwa Zhang Tai lebih memperhatikan dedaunan di pinggir jalan, Liu Yuntao buru-buru menjelaskan alasan pembakaran ladang gandum kepada Zhang Tai. Bahkan sampai sekarang, angin masih bercampur abu. Membakarnya bukanlah masalah besar, namun tikar jerami itu terlalu memakan waktu dan tenaga. Tidak perlu melakukan itu di masa depan. Aku tidak begitu rapuh. Abu ini tidak beracun seperti udara di jurang alam elemen tanah. Dan, berapa banyak tikar jerami yang kamu gunakan? Zhang Tai bertanya pada Xiao Qiwei dengan santai. Totalnya 8.761 tikar jerami. Xiao Qiwei segera menjawab, itu tidak benar, saya melihat 8.786 tikar jerami. Zhang Tai berkata dengan santai. 8.786 tikar jerami lengkap. Selain itu, ada 50 tikar jerami yang rusak. Aku menyuruh orang menyimpan setengah dari tikar jerami yang rusak itu dan mendapatkan 25 tikar jerami yang lebih lengkap. Kata Xiao Qiwei dengan suara yang sedikit bergetar. Setelah mendengar pembicaraan mereka, hati semua orang berdebar kencang karena mereka semua sangat kagum. Tak aneh jika Xiao Qiwei mengetahui jumlah tikar jerami karena itu hanya berarti ia teliti dalam menjalankan pekerjaannya dan tidak kehilangan muka di depan umum. Namun, saat pertapa Qianji turun dari perahu, dia sudah mengetahui jumlah tikar jerami di sekitar ladang yang menjemur biji-bijian. Itu menunjukkan kekuatan yang mengerikan. Saat itu, angin kencang bertiup membawa abu. Banyak orang di tim buru-buru menutup mulut dan hidung mereka dengan lengan baju. Namun, saat angin otomatis berputar di sekitar Zhang Tai dari jarak 1 meter. Zhang Tai terus berjalan menuju tepi sungai seolah dia belum menemukannya. Jalan dari benteng Ninghe ke sungai Ninghe semuanya merupakan jalan 6 jalur yang diaspal dengan semen dan lempengan. Tepat di kedua sisi jalan, terdapat banyak pohon willow dan belalang. Dalam perjalanan, mereka bisa melihat banyak kanal rapi sedalam 4-5 meter di dalam hutan. Salah satu ujung kanal terhubung ke sungai Ninghe, ujung lainnya menjangkau jauh ke dalam lahan pertanian seperti pembuluh darah tubuh manusia. Di tengah jalan terdapat rumah air dan pintu air, yang dapat mengalirkan air ke lahan pertanian secara fleksibel dan leluasa. Selain itu, saluran semen prefabrikasi setebal 0,5 meter menghubungkan rumah air dan pintu air ke lahan pertanian. Ada juga pintu air di saluran semen tempat air dialirkan ke lahan pertanian untuk keperluan irigasi air. Senyaman keran air di dapur orang. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa proyek irigasi air di prefektur Ninghe adalah yang terbaik di negara Taixia dan di antara semua negara manusia. Berapa banyak lahan pertanian, benteng, petani, dan mesin pertanian yang ada di ladang resmi ini? Zhang Tai bertanya pada Xiao Qiwei sambil berjalan ke depan. Ada 3.147 pertanian dan benteng, 1.765.521 petani, dan lebih dari 512.180 set mesin pertanian di ladang resmi prefektur Ninghe. Xiao Qiwei segera melaporkan semua angka tersebut. Apa yang dilakukan para petani ini sebelumnya? Sebagian besar petani adalah penduduk perbatasan dari anak benua Yingyu seperti orang yang rendah hati ini. Zhang Tai melirik Xiao Qiwei karena jawabannya sedikit di luar imajinasinya. Sebelumnya, Zhang Tai mengira sebagian besar petani ini adalah penduduk asli. Namun, setelah memikirkannya sebentar, Zhang Tai merasa hal itu masuk akal. Yang disebut penduduk perbatasan bukanlah warga negara resmi di negara Taixia karena mereka hanyalah orang asing yang melarikan diri ke negara Taixia atau dijual ke negara Taixia. Karena kebaikannya, negara Taixia, yang selalu menganggap dirinya sebagai negara manusia yang berkuasa, tidak memperlakukan orang-orang ini sebagai budak, tapi memberi mereka identitas khusus penduduk perbatasan. Untuk bertahan hidup di negara Taixia, penduduk perbatasan ini selalu mampu menanggung kesulitan dan mampu bekerja keras. Mereka tidak berani melakukan kejahatan apapun di negara Taixia. Saat penduduk perbatasan melakukan kejahatan apapun, mereka akan dihukum berat dan ditindas oleh lembaga peradilan di negara Taixia. Jika penduduk perbatasan bisa selamat dari hukuman tersebut, mereka akan selalu diusir dari negara Taixia. Dalam hal ini, mereka harus merebusnya dengan jus mereka sendiri. Ini memang merupakan metode yang baik untuk mengurangi biaya dengan mempekerjakan penduduk perbatasan untuk menggarap lahan subur di prefektur Ninghe. Dari sudut pandang tertentu, negara Taixia menyediakan metode untuk bertahan hidup bagi penduduk perbatasan ini. Ada 2 jenis penduduk perbatasan. Pertama, penduduk perbatasan yang dijual di sini. Penduduk perbatasan ini lebih rendah diri. Hak asasi manusia dan kehidupan mereka pada dasarnya berada di tangan para tokoh terkemuka dan klan besar di negara Taixia. Selama bertahun-tahun, tidak ada satupun klan besar yang membantai dan membunuh penduduk perbatasan ini di depan umum.
Faktanya, orang-orang yang mengendalikan kontrak mereka memiliki banyak metode untuk membunuh mereka selama mereka mau. Selain itu, metode ini selalu dapat menghindari sanksi hukum Taixia. Misalnya, jika puluhan ribu penduduk perbatasan melakukan kampanye non-kooperatif tanpa kekerasan, orang-orang ini tidak akan pernah bisa dibunuh begitu saja di negara Taixia. Istana Kekaisaran Negara Taixia juga tidak akan mengabaikan mereka. Dalam hal ini, klan-klan besar yang mengendalikan kontrak mereka hanya perlu mengangkut mereka semua ke laut lepas di luar negara Taixia dengan sebuah kapal yang terdaftar di suatu tempat di anak benua dan membunuh mereka semua di kapal tersebut sebelum membuang semua mayatnya ke dalam laut. Metode ini berada di luar pengaruh negara Taixia. Cara tangan besi ini selalu digunakan di negara Taixia sebagai cara paling efektif bagi klan-klan besar di negara Taixia untuk menakut-nakuti penduduk perbatasannya. Jenis penghuni perbatasan yang kedua adalah evolusi dari para pengungsi. Setelah datang ke negara Taixia, orang-orang ini tidak mempunyai lowongan, oleh karena itu, mereka hanya bisa menjadi penduduk perbatasan. Pekerjaan mereka dikelola oleh pejabat negara Taixia. Dibandingkan dengan penduduk perbatasan jenis pertama, penduduk perbatasan jenis ini jauh lebih beruntung. Sudah berapa tahun kamu berada di negara Taixia? Apakah Anda sudah menandatangani kontrak? Kami telah berada di negara Taixia selama 23 tahun. Kami belum menandatangani kontrak apapun. Zhang Tai mengangguk ketika dia hampir memahami latar belakang penduduk perbatasan ini. Mereka segera sampai di tepi sungai Ninghe. Zhang Tai baru saja melihat pekerjaan irigasi yang menghubungkan sungai Ninghe dengan lahan pertanian. Setelah mendekati sungai Ninghe, ia menemukan bahwa masyarakat telah melakukan banyak upaya dalam mengelola sungai Ninghe. Terdapat tepian sungai setebal 30 meter yang dilapisi dengan batu, batang baja dan semen di tepi sungai. Seluruh tepian sungai luas, terang dan kokoh, yang membentuk jalan tepi sungai yang unik dengan deretan pepohonan. Air sungai Ninghe sangat jernih. Ketinggian air saat ini lebih rendah 10 meter dari ketinggian tertinggi di tepi sungai. Ada beberapa penanda tiang besi di dekat tepi sungai yang menandai ketinggian air sungai Ninghe. Zhang Tai melihat garis merah yang mencolok di atas penanda tiang besi yang berjarak sekitar 2 meter dari titik tertinggi tepi sungai. Apakah garis merah itu merupakan permukaan air tertinggi dalam sejarah sungai Ninghe? Zhang Tai bertanya pada Liu Yuntao. Ya, tepian sungai ini dibangun untuk mempertahankan permukaan air tertinggi di sungai Ninghe yang akan dipenuhi setiap 1000 tahun. Bagaimana jika tepi sungai Ninghe runtuh saat banjir? Liu Yuntao menjawab dengan suara teredam. Jika tepian sungai pecah, lebih dari 40 pejabat di rumah gubernur prefektur di prefektur Ninghe akan terbunuh, termasuk saya. Selain itu, seluruh klan direktur kelompok bisnis konstruksi yang bertanggung jawab membangun tepian sungai, inspektur jenderal, inspektur jangkauan sungai, dan pejabat utama lokal di bagian semburan akan dibunuh. Setelah mendengar jawaban Liu Yuntao, Zhang Tai menggelengkan kepalanya. Dengan hukuman yang begitu berat, siapa yang berani melakukan kesalahan dalam pembangunan proyek semacam itu? Di kejauhan, Zhang Tai juga melihat dermaga berskala besar. Namun, jika dibandingkan dengan dermaga-dermaga yang ramai dalam imajinasi Zhang Tai, dermaga ini tampak lamban seolah-olah sudah gulung tikar. Apa yang terjadi dengan dermaga itu? Dermaga itu untuk mengangkut biji-bijian. Karena tidak ada biji-bijian pada musim panas ini, bisnis dermaga pun bangkrut. Xiao Qiwei menjelaskan. Zhang Tai melirik ke arah dermaga yang lesu itu sambil menghela nafas di dalam. Saat dermaga tersebut gulung tikar, mata pencaharian para pekerja di dermaga dan para tukang perahu pasti akan sangat terpengaruh. Di satu sisi, mereka tidak mempunyai pendapatan dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di sisi lain, harga gabuh meningkat akibat gagal panen. Plot asosiasi mata tiga tidak hanya mempengaruhi penghidupan petani tetapi juga mempengaruhi aspek lainnya. Gubernur prefektur di prefektur Ninghe terus mengamati ekspresi Zhang Tai secara diam-diam. Ketika dia menyadari ekspresi sedih terpancar di wajah Zhang Tai ketika Zhang Tai melihat ke dermaga yang kosong, Liu Yuntao langsung menghela nafas. Setelah menikmati pemandangan di sungai Ninghe dan memeriksa fasilitas irigasi di ladang resmi, Zhang Tai pergi memeriksa benteng Ninghe. Seperti yang dikatakan Xiao Qiwei, dilihat dari penampilan orang-orang di rumah benteng Ninghe, mereka memang berasal dari tempat yang sama dengan Xiao Qiwei. Yang mengejutkan Zhang Tai adalah Xiao Qiwei menikmati posisi yang sangat tinggi di antara penduduk perbatasan tersebut. Banyak penduduk perbatasan yang lebih tua akan berlutut di depan Xiao Qiwei sambil mengatakan sesuatu yang Zhang Tai tidak mengerti. Laki-laki dewasa muda itu juga sangat menghormati Xiao Qiwei. Tentu saja, Zhang Tai tahu bahwa hal itu tidak bisa dilakukan hanya dengan cara paksaan. Xiao Qiwei pasti memiliki gengsi yang tinggi di antara semua penduduk perbatasan. Ada pria tua, wanita dan anak-anak di benteng Ninghe. Tentu saja, yang dimaksud dengan petani yang dipekerjakan bukanlah para pekerja yang lemah ini, melainkan para laki-laki dewasa muda. Para wanita, anak-anak dan orang tua ini adalah anggota keluarga pria dewasa muda tersebut.
Meskipun mereka memiliki pakaian untuk dipakai, mengingat pakaian dan pengeluaran mereka dalam segala aspek, mereka hanya dapat bertahan hidup. Para wanita dan tetua tersebut memelihara beberapa hewan ternak di luar benteng Ninghe seperti ayam, bebek, babi dan domba, namun, selain bebek yang dapat mencari makan di air. Semua ternak lainnya berada dalam kondisi yang memprihatinkan karena pasokan pakan ternak semakin melimpah di benteng Ninghe. Xiao Qiwei mengatakan 1.765.521 petani dipekerjakan di ladang resmi di prefektur Ninghe, sebenarnya banyak petani yang sudah berkeluarga. Lebih dari 5 juta orang tinggal di ladang resmi di prefektur Ninghe. Di lahan pertanian dan benteng ini, laki-laki bertanggung jawab menjaga ladang resmi, sedangkan perempuan, anak-anak dan orang tua melakukan pekerjaan sampingan dengan mengandalkan ladang resmi. Saya tahu sedikit tentang bahasa lokal di anak benua Yinyu. Para tetua itu menyebut Xiao Qiwei yang mulia. Donder berbisik kepada Zhang Tai. Yang mulia, saya tidak pernah membayangkan bahwa Xiao Qiwei adalah seorang pangeran dari sebuah negara di anak benua Yinyu yang mencari pengungsi di negara Taixia bersama dengan klannya. Zhang Tai tampaknya memahami sesuatu ketika dia memikirkan tentang penampilan Xiao Qiwei yang patuh. Namun, bahkan kaisar dari banyak negara di anak benua bukanlah orang yang serius di negara Taixia, apalagi seorang pangeran. Banyak kaisar dari negara-negara di sub benua menganggapnya sebagai suatu kehormatan karena diterima oleh gubernur provinsi di negara Taixia. Ketika dia sedang memeriksa benteng Ninghe, Zhang Tai tiba-tiba melirik ke loteng di atas gedung tinggi ketika dia bertanya pada Xiao Qiwei. Siapa yang tinggal di sana? Setelah mendengar pertanyaan Zhang Tai dan melihat tempat di sepanjang jari Zhang Tai, Xiao Qiwei yang biasanya tetap tenang menjawab dengan cepat. Pria yang rendah hati ini dan anggota keluarga pria yang rendah hati ini tinggal di sana. Zhang Tai menjawab sambil tersenyum diam. Setelah mengantar Zhang Tai berkeliling benteng Ninghe dan memperhatikan bahwa Zhang Tai akan kembali ke ladang menjemur biji-bijian di mana kapal udara telah menurun tanpa tinggal di aula benteng Ninghe yang digunakan untuk menangani urusan masyarakat atau meninggalkan kata-kata apapun. Liu Yuntao menjadi cemas ketika dia tiba-tiba berlutut dengan paksa di depan Zhang Tai terlepas dari identitasnya. Baru saja, aku melihat tatapan sedih pertapa ketika kamu melihat dermaga yang kosong dan tatapan penuh belas kasihanmu ketika kamu melihat penduduk perbatasan di benteng Ninghe. Pertapa, Anda mungkin tidak mengetahuinya, tetapi perahu-perahu yang menuju ke dermaga ini semuanya mengangkut biji-bijian. Sebelumnya, dermaga ini merupakan dermaga terbesar dan makmur di sungai Ninghe. Namun, tahun ini, karena prefektur Ninghe mengalami gagal panen, dermaga ini langsung menjadi lesu. Ada lebih dari 60 dermaga seperti ini di sungai Ninghe. Prefektur Ninghe adalah prefektur pertanian. Lebih dari 90% orang tinggal di lahan pertanian. Selain penduduk perbatasan yang berprofesi sebagai petani dan tukang perahu di dermaga, industri lain seperti penggilingan padi, penggilingan tepung, pabrik pengolahan makanan, dan peternakan yang erat kaitannya dengan produksi pertanian juga mengalami kerugian yang besar. Selain itu, harga biji-bijian meroket di seluruh negara Taixia. Jika para pengangguran itu tidak dapat menghasilkan uang untuk menafkahi keluarga mereka, cepat atau lambat mereka pasti akan menimbulkan masalah. Pertapa Qianji, tolong selamatkan ratusan juta rakyat jelata di prefektur Ninghe demi ampun. Liu Yuntao, gubernur prefektur di prefektur Ninghe memanfaatkan kesempatan ini dan mengklarifikasi situasi yang dihadapi prefektur Ninghe saat ini sebelum langsung meletakkan tangannya ke tanah di depan. Diikuti oleh seluruh pejabat lainnya di prefektur Ninghe. Mereka sepenuhnya memperlakukan Zhang Tai sebagai sedotan penyelamat jiwa. Saya telah melihat permasalahan yang dihadapi prefektur Ninghe. Singkatnya, ada 2 poin. Pertama, benih. Kedua, tanah. Anda takut gagal panen lagi setelah menabur benih gandum di prefektur Ninghe, bukan? Meskipun benih biji-bijiannya bagus. Karena tanah di prefektur Ninghe telah terkontaminasi oleh biji-bijian yang diiblis, mereka mungkin mengalami penurunan hasil, bukan? Zhang Tai memperhatikan Liu Yuntao sambil tersenyum. Pertapa, matamu cerah. Itu yang kami khawatirkan. Jika Hermit bisa menyewa ladang resmi seluas 120 juta mu di prefektur Ninghe dengan harga sewa yang begitu tinggi, Anda pasti sudah mendapatkan solusinya. Solusinya sederhana. Berikan saja gayung bersambut. Setelah tanah di prefektur Ninghe memulihkan vitalitasnya dan menabur benih biji-bijian yang baik, kami akan menyelesaikan masalahnya. Ya, kamu seharusnya bisa melihat barang-barang itu di ladang yang menjemur biji-bijian. Kru saya seharusnya sudah mengeluarkan barang-barang itu dari airbot. Barang-barang itu seharusnya bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi prefektur Ninghe. Ketika mereka kembali ke ladang yang menjemur biji-bijian, lahan kosong di ladang yang menjemur biji-bijian telah ditutupi tumpukan tas dan peti. Saat melihat barang-barang itu, Liu Yuntao langsung mengangkat seragam resminya sambil berlari dengan kecepatan penuh menuju barang-barang itu, meninggalkan Zhang Tai sendirian, terlepas dari etikanya. Kantong itu berisi benih kedelai. Setelah membuka peti itu, Liu Yuntao melihat tumpukan cacing tanah.
Cacing tanah, cacing tanah. Liu Yuntao tiba-tiba teringat sesuatu saat melihat cacing tanah itu. Setelah itu, dia dengan paksa menepuk kepalanya. Ketika Liu Yuntao kembali ke sisi Zhang Tai, dia melihat Zhang Tai mengambil 2 cetak biru dan sebuah kotak yang sangat cemerlang dari peralatan teleportasi luar angkasa portabelnya dan menyerahkannya kepada Xiao Qiwei. Dia kemudian berkata, Anda membuat pengaturan. Mulai hari ini, seluruh 3147 peternakan di prefektur Ninghe harus membangun kedua fasilitas tersebut sesegera mungkin sesuai dengan cetak biru. Satu adalah kolam pemeliharaan cacing tanah, satu lagi adalah tangki fermentasi. Selama kedua fasilitas tersebut selesai dibangun, hasil dari ladang resmi di prefektur Ninghe akan terjamin. Jika benih kedelai ini sudah matang, saya akan minta orang mengirimkan benih lagi ke sini. Bawahanku akan mengajarimu cara menggunakan item di kotak ini. Selain itu, kompensasi Anda tetap tidak berubah, bahkan dalam bencana. Masalah benih dan tanah yang membuat banyak orang di prefektur Ninghe cemas dan masalah kompensasi yang dihadapi penduduk perbatasan yang menghantui Xiao Qiwei dengan ketakutan diselesaikan oleh Zhang Tai hanya dengan beberapa kata. Setelah mengatakan itu, Zhang Tai meninggalkan Donder dan tim profesional yang dibawa Donder ke sini dan 2 pria pemberani yang mahir dalam bidang pertanian dan manajemen di sini sebelum kembali dengan perahu udara tanpa. Setelah mengantar kapal udara naga besi milik Zhang Tai, Liu Yuntao dan para pejabat lainnya di prefektur Ninghe memusatkan perhatian mereka pada cetak biru dan kotak yang sangat cemerlang di tangan Xiao Qiwei. Gubernur prefektur dapat meminta masyarakat menyalin cetak biru tersebut, kelebihan kedelai juga bisa dipinjamkan kepada gubernur prefektur. Gubernur prefektur bahkan bisa menghilangkan beberapa cacing tanah, namun, item di dalam kotak tidak dapat dibuka sampai kolam fermentasi selesai. Pria rendah hati ini bekerja untuk Pertapa Qianji, gubernur prefektur, mohon jangan membuat pria rendah hati ini malu. Ketika barang di dalam kotak tersedia, saya dapat melihat gubernur prefektur. Saat itu, gubernur prefektur bisa datang sendiri ke sini atau menugaskan orang ke sini untuk mengambilnya. Xiao Qiwei dengan erat menggigit kotak itu di bawah ketiaknya sebelum memperlihatkan senyuman lebar kepada pejabat di sekitarnya. Tidak peduli betapa bermartabatnya para pejabat itu dan betapa rendah hati Xiao Qiwei, tidak ada yang berani mengambil barang Xiao Qiwei. Mereka semua menduga bahwa benda di dalam kotak yang cemerlang itu pastilah harta karun yang menggemparkan. Anehnya, sebelum Pertapa Qianji tiba di sini, semua orang merasa khawatir, namun setelah melihat Pertapa Qianji pergi begitu saja dan benih-benih itu, cacing tanah, 2 cetak biru, dan sebuah kotak misterius, semua orang menyadari bahwa masalah yang dihadapi prefektur Ninghe telah dengan mudah disebarkan oleh Pertapa Qianji. Pertapa Qianji benar-benar pantas mendapatkan ketenarannya. Semua orang di ladang yang menjemur biji-bijian memiliki pemikiran yang sama. Di atas airbot, Zhang Tai tanpa sadar mengelus rahangnya saat dia melihat benteng Ninghe yang semakin kecil. Perjalanan menuju benteng Ninghe ini memang di luar imajinasi Zhang Tai. Selain Xiao Qiwei, yang paling mengejutkan Zhang Tai adalah ada seorang ksatria di benteng Ninghe yang begitu kecil. Menarik, menarik. Kastil Besi Hitam bab 1263, Gangguan. Perjalanan Zhang Tai di prefektur Ninghe tidak hanya mempengaruhi seluruh wilayah prefektur Ninghe tetapi juga hampir seluruh wilayah-wilayah militer timur laut. Setelah Zhang Tai kembali ke wilayah karunia naga api dan menemani istri serta anak-anaknya selama 2 hari lagi, dampak dan guncangan dari perjalanannya di prefektur Ninghe berangsur-angsur menjadi lebih besar. Semua orang mengatakan bahwa Pertapa Qianji meninggalkan 3 harta karun ke prefektur Ninghe, yang pasti bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi prefektur Ninghe. Pertama, benih kedelai, kedua, cacing tanah, ketiga, suatu barang disimpan di dalam kotak yang tidak diketahui oleh siapapun. Saat ini, tidak ada seorang pun yang melihat Zhang Tai mengumpulkan kedelai di wilayah karunia naga api atau provinsi Yuzhou, oleh karena itu, banyak orang menduga bahwa kedelai ini mungkin telah disiapkan oleh Zhang Tai sebelumnya atau dibawa dari kerajaan suci Islandia. Banyak orang yang telah melihat tungku pengorbanan berdarah Zhang Tai tahu bahwa Zhang Tai membawa peralatan teleportasi luar angkasa yang sangat kuat. Kedelai itu benar-benar bisa disimpan di peralatan teleportasi luar angkasa itu. Kedelai memang berasal dari Castle of Balke Iron. Karena merupakan kedelai hasil mutasi tinggi yang dibudidayakan oleh Heller, maka kedelai ini dinobatkan sebagai kedelai nomor 1 oleh Zhang Tai. Kedelai nomor 1 bisa menghasilkan sekitar 750 kg per mu. Selain itu, bergizi dan mengandung nilai aura yang jauh lebih tinggi dibandingkan kedelai biasa. Kekurangan gandum yang dihadapi prefektur Ninghe disebarkan oleh Zhang Tai dengan menggunakan kedelai dengan hasil tinggi yang dia simpan di Castle of Black Iron. Zhang Tai tidak memberikan terlalu banyak kedelai nomor 1 ke prefektur Ninghe. Selain memenuhi permintaan kedelai di ladang resmi di prefektur Ninghe pada musim panas ini, bahkan rumah resmi prefektur Ninghe hanya dapat meminjam puluhan ribu kedelai, belum lagi pihak lain yang berharap mendapatkan kedelai nomor 1 dari prefektur Ninghe dari mulut harimau.
Meskipun mereka tidak bisa mendapatkan kedelai apapun dari prefektur Ninghe, mereka dapat mengharapkan sesuatu dari dua hal lainnya. Cacing tanah yang dibawa Zhang Tai ke prefektur Ninghe digali di tempat yang telah ditentukan di wilayah karunia naga api dan di alam liar di luar kota Jinwu. Dalam beberapa hari berturut-turut, tempat di mana Zhang Tai menyuruh orang menggali cacing tanah selalu dipenuhi orang. Cacing tanah yang digali dari tempat ini dibeli dalam skala besar dengan harga 1 koin perak per cacing tanah. Banyak orang yang membeli cacing tanah datang ke sini dengan perahu udara atas nama klan besar di punggung mereka. Oleh karena itu, saat ini, semakin banyak kapal udara yang dapat mengakses wilayah karunia naga api dan kota Jinwu dibandingkan sebelumnya. Beberapa orang pintar di prefektur naga api sudah mulai mengumpulkan cacing tanah ini dan membesarkannya untuk dijual. Cacing tanah mudah dihasilkan. Selain itu, harganya juga sangat tinggi. Tentu saja, orang-orang yang datang ke sini dengan airboat tidak mempermasalahkan uang sebanyak itu. Mereka hanya ingin mengetahui apakah cacing tanah tersebut bermanfaat atau tidak serta fungsi dari cacing tanah tersebut. Apapun itu, ketenaran dari Pertapa Qianji telah tersebar ke seluruh dunia. Nama orang ibarat bayangan pohon. Tak seorang pun merasa bahwa Pertapa Qianji akan melakukan sesuatu yang tidak berguna pada saat kritis ini. Selama cacing tanah ini memiliki fungsi yang tak terbayangkan. Mereka akan memiliki arti penting bahkan strategis bagi klan-klan besar di negara Taixia yang masing-masing memiliki puluhan ribu mulahan pertanian subur. Klan besar ini bahkan tidak peduli menghabiskan ratusan koin emas bahkan ribuan koin emas untuk mendapatkan cacing tanah tersebut. Namun, jumlah uang yang kecil ini merupakan angka yang sangat besar bagi rakyat jelata. Bahkan 1 koin tembaga untuk seekor cacing tanah akan menunjukkan keuntungan 100 kali lipat bagi para pedagang yang memelihara cacing tanah untuk dijual. Belum lagi 1 koin perak untuk 1 cacing tanah. Setelah mengeluarkan cacing tanah nomor 1 dari kastil besi hitam, Zhang Tai membuat banyak orang di wilayah karunia naga api dan di alam liar di luar kota Jinwu menjadi gila. Sehingga membentuk industri cacing tanah yang unik di wilayah karunia naga api dan kota Jinwu, yang mengejutkan seluruh dunia. Sejujurnya, bahkan Zhang Tai tidak pernah membayangkan hasil ini. Dia tidak membayangkan bahwa tindakannya akan menarik perhatian begitu banyak orang dan gerakan kasualnya akan membuat rakyat jelata menjadi gila dan banyak klan besar yang menirunya. Zhang Tai tidak tahu bahwa ada istilah khusus untuk mengungkapkan efek ini sebelum bencana efek selebriti. Zhang Tai sekarang adalah selebriti, salah satu selebritas paling cemerlang di antara manusia. Kisah Zhang Tai sangat melegenda. Sejak dia kembali dari hutan belantara es dan salju, namanya telah mengejutkan benua timur dan benua barat. Di mata banyak orang, bahkan beberapa ksatria, Zhang Tai adalah sosok legendaris. Setiap tindakannya akan menarik perhatian banyak orang. Di mata banyak orang, peristiwa ini membuktikan bahwa Pertapa Qianji memang memiliki kemampuan misterius seperti julukannya Qianji. Selain membangkitkan garis keturunan abadi yang dapat mengubah tubuh dan memahami banyak metode rahasia, ia bahkan mendirikan agama yang membuat orang asing menjadi gila. Selain itu, dia bahkan mahir di bidang pertanian. Sungguh Pertapa Qianji, cacing tanah mungil itu membuat banyak orang heboh di bulan Juni. Bahkan Cheng Honlie pun penasaran dengan fungsi cacing tanah milik Zhang Tai melalui perangkat komunikasi penginderaan jauh setelah menugaskan 10.000 petugas ke wilayah karunia naga api untuk dilatih oleh Zhang Tai. Zhang Tai menjawab singkat cacing tanah itu bisa membuat tanah lebih subur. Tentu saja, tanah yang subur bisa menghasilkan panen yang lebih baik. Ketika cacing tanah terhubung dengan Pertapa Qianji, gosip lain menyebar ke seluruh negeri Taixia hanya dalam beberapa hari. Beberapa kesatria mengeluarkan pos di Gunung Kecerahan dan menyatakan bahwa dia melihat Pertapa Qianji di Bukit Xuanyuan. Pada hari yang sama ketika Pertapa Qianji muncul di Bukit Xuanyuan, identitas Han Zhengfang terungkap. Han Zhengfang adalah biang keladi tragedi di kota Fuhai. Zhang Tai dikacaukan olehnya. Semua ini mengingatkan orang bahwa sumbu pasukan angsa di langit di atas Bukit Xuanyuan pada hari ke-15 dirancang oleh Pertapa Qianji. Jika demikian, Pertapa Qianji harus unggul dalam keterampilan mengendalikan hewan dan dapat mengendalikan keseluruhan situasi di dunia secara individu. Dia memusnahkan gereja Heaven's Reaching dengan mudah dengan mengungkap konspirasi gereja Heaven's Reaching sehingga menjadikan dirinya tidak bersalah. Setelah itu, dia tetap berada di luar plot seolah-olah tidak ada hubungannya dengan dia. Sungguh Pertapa Qianji yang tangguh. Zhang Tai tidak mengakui atau menyangkal gosip tersebut. Dalam suasana yang penuh gejolak dan riuh itu, Zhang Tai menerima pesan dari ayahnya pada tanggal 18 Juni. Zhang Ping ingin Zhang Tai kembali ke kota Jinwu dan mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk dinegosiasikan dengan Zhang Tai. Setelah menerima berita itu, Zhang Tai menjadi bingung. Namun, dia tidak berani menyia-nyiakan waktu. Saat dia menerima berita itu, dia berangkat ke kota Jinwu sendirian. Kastil Besi Hitam Bab 1264, Persaudaraan. Orang tua Zhang Tai jarang menghubungi Zhang Tai secara langsung.
Biasanya, orang tua Zhang Tai ingin Zhang yang memperhatikan Zhang Tai. Ketika dia kembali ke rumah terakhir kali, Zhang Tai memberi ayahnya cincin komunikasi penginderaan jauh, sehingga ayahnya dapat langsung menghubungi Zhang Tai. Kali ini, ayah Zhang Tai langsung menghubungi Zhang Tai melalui cincin komunikasi penginderaan jauh. Kakak laki-laki, tahukah kamu mengapa ayah kami memanggilku pulang? Zhang Tai menghubungi Zhang yang ketika dia berada di langit. Kamu juga dipanggil kembali oleh ayah? Apa maksudmu? Saya juga sudah menerima beritanya. Dia ingin aku kembali ke rumah dan memberitahuku bahwa dia punya sesuatu untuk dinegosiasikan denganku. Ayah, kamu di mana sekarang? Saya di Provinsi Tongzhou. Saya akan kembali ke kota Jinwu dengan kapal udara. Saat ini, Provinsi Tongzhou agak kacau. Bisnis dan investasi grup bisnis Jinwu sedikit terpengaruh. Saya pergi ke Provinsi Tongzhou untuk menanganinya. Kakak laki-laki, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Saya akan segera tiba di kota Jinwu. Mari kita bicarakan nanti di rumah. Benar. Setelah mengakhiri komunikasi penginderaan jauh dengan kakak laki-lakinya, Zhang Tai menghubungi Zhang Gui dan menanyakan Zhang Gui apakah ada sesuatu yang terjadi di rumah akhir-akhir ini. Zhang Gui memberitahu Zhang Tai bahwa tidak ada yang terjadi di rumah akhir-akhir ini. Oleh karena itu, Zhang Tai menjadi yakin. Namun, ada satu hal di kota Jinwu akhir-akhir ini. Cucu dari klan Tang, klan gubernur provinsi Shenzhou ditahan di penjara kota Jinwu. Selama beberapa bulan terakhir, klan Tang telah menugaskan orang untuk mencarinya di kota Jinwu berkali-kali dengan sia-sia. Setelah klan Tang melaporkan kasus tersebut ke Mahkamah Agung Negara Taixia, pejabat Mahkamah Agung Taixia dan Markas Besar Wilayah Militer Timur Laut serta seorang tetua klan Tang akhirnya menyelamatkan cucu klan Tang dari penjara kota Jinwu melalui negosiasi dengan kota. Namun, salah satu kaki cucunya lumpuh karena hampir kehilangan nyawanya. Kasus ini mengejutkan Mahkamah Agung. Selain itu, hal ini terkait dengan ketenaran gubernur provinsi Shenzhou dan kota Jinwu. Akibatnya, kedua belah pihak berselisih secara lisan mengenai hal itu. Belakangan ini, ada gosip di masyarakat. Zhang Tai memikirkannya sebentar dan akhirnya mengingatnya. Zhang yang baru saja menyebutkannya secara singkat padanya saat itu. Zhang Tai ingat ketika dia kembali ke rumah pada akhir tahun lalu, seorang cucu gubernur provinsi melonggarkan lidahnya di kota Jinwu dan dimasukkan ke dalam penjara. Ini bukan masalah besar bagi Zhang Tai. Zhang Tai tidak akan mempedulikannya meskipun itu adalah gubernur provinsi Shenzhou, apalagi cucunya. Tidak ada lagi. Yah, begitu. Zhang Tai mengakhiri kontak dengan Zhang Gui. Zhang Gui memang berguna di kota Jinwu. Seekor paus tidak bisa dibesarkan di dalam akuarium, demikian pula, elang petir juga tidak bisa dibatasi dalam ruang kecil. Ruang luas di luar Castle of Black Iron bisa membuat elang petir bahagia dan bebas. Lingkup aktivitas Thunderhawk berada dalam radius ratusan ribu mil persegi yang berpusat di wilayah karunia naga api. Selain itu, ia tidak menyukai tempat keramaian. Dalam kebanyakan kasus, ia berpindah ke wilayah tak berpenghuni di utara atau barat wilayah karunia naga api dan sesekali kembali ke wilayah karunia naga api. Bahkan Zhang Tai tidak melihat elang guntur selama beberapa bulan. Dia hanya bisa merasakan lokasi umum dan arah elang petir dan tidak akan memanggilnya kembali kecuali dalam keadaan darurat. Kali ini, Zhang Tai terbang kembali ke kota Jinwu dari wilayah karunia naga api sendirian. Tentu saja, kecepatannya bisa menandingi kecepatan elang petir. Zhang Tai segera tiba di kota Jinwu ketika hari sudah gelap. Di langit, Zhang Tai bisa melihat puluhan ribu orang. Tempat ini adalah tempat Zhang Tai menyuruh orang menggali cacing tanah nomor 1. Sekarang keadaannya lebih ramai daripada pasar. Bisnis ini bisa saja berada di bawah kendali Zhang Yang dan Zhang Tai. Namun, kedua bersaudara itu tidak tertarik dengan jumlah uang sebanyak itu. Tentu saja, orang-orang itu tidak bisa menggali semua cacing tanah No di luar kota Jinwu. Sebenarnya, sebelum Zhang Tai menyuruh orang menggalinya di luar kota Jinwu, dia memerintahkan cacing tanah untuk berkumpul di sini terlebih dahulu. Oleh karena itu, orang-orang tersebut dapat dengan mudah menggali begitu banyak cacing tanah dan membawanya ke prefektur Ninghe. Setelah Zhang Tai membatalkan perintahnya untuk mengumpulkan cacing tanah tersebut sudah tersebar. Namun, satu koin perak untuk satu cacing tanah masih sangat menarik bagi rakyat jelata, terutama anak-anak itu. Coba bayangkan, dengan satu harapan turun, mereka bisa mendapatkan beberapa koin perak. Ini lebih seperti menggali biji emas daripada menggali cacing tanah. Saat ini, orang-orang yang menggali cacing tanah sebagian besar adalah anak-anak muda, terutama anak-anak berusia 5 hingga 15 tahun. Di sana ceria. Selama ada anak yang bisa menemukan cacing tanah, mereka akan langsung gembira. Jika mereka bisa mendapatkan cacing tanah yang banyak, mereka akan lebih bersorak. Saat anak-anak ini mendapat cacing tanah, orang dewasa akan datang ke sini untuk membelinya dengan peti, satu koin perak untuk satu cacing tanah. Tidak ada bayaran, tidak ada barang. Tampaknya lebih banyak kapal udara yang berada di bandara di luar kota Jinwu, membuatnya cukup riuh.
Zhang Tai melihat seorang pengusaha mengendarai mobilnya ke bandara sebelum menyerahkan peti besar berisi cacing tanah kepada seseorang yang turun dari kapal udara. Orang yang turun dari airboat membuka kotak itu dan meliriknya sambil mengangguk dan memberikan catatan emas kepada pria itu. Orang yang mengirim peti cacing tanah ke sini mengambil uang emas itu sambil tersenyum lebar. Tak lama setelah itu, perahu udara itu terbang menuju selatan. Segera setelah dia tiba di kota Jinwu, Zhang Tai menemukan bahwa Jinwu Airboat baru saja mendarat di bandara sementara kakak laki-lakinya turun dari airboat. Kakak laki-laki, suara Zhang Tai terdengar di telinga Zhang yang sebelum dia tiba kalau pengawal Zhang yang salah mengira Zhang Tai sebagai seorang pembunuh yang menolak dari langit. Ah, kamu juga sudah sampai. Zhang yang memandang Zhang Tai sambil tersenyum. Setelah itu, Zhang yang melirik pengawalnya. Para pengawalnya kemudian berpencar karena tidak berani mengganggu komunikasi kedua bersaudara itu. Setelah pengawalnya berpencar, Zhang yang dengan paksa meninju bahu Zhang Tai sebelum berbisik dengan ramah, kamu mengalami hari-hari yang sejuk di wilayah karunia naga api akhir-akhir ini. Bisakah kamu melahirkan lebih dari 10 istri? Hanya Zhang yang berani bertanya pada Zhang Tai tentang hal itu. Yang lain tidak memenuhi syarat untuk melakukan itu karena mereka tidak memiliki pendirian atau hubungan dekat dengan Zhang Tai. Itu adalah pembicaraan antara saudara laki-laki dan laki-laki. Saya bisa tetap berdiri selama berminggu-minggu tanpa mengeluarkan setetes pun sperma atau menembak puluhan kali sehari di bawah kendali saya. Apa pendapatmu tentang itu, kakak? Zhang Tai mengedipkan matanya saat dia menjawab secara rahasia. Zhang yang menjadi terkejut, itu luar biasa. Ksatria sama kuatnya dengan naga dan harimau. Konsumsi sebanyak itu tidak berarti apa-apa bagi para ksatria. Saya diberitahu bahwa beberapa ksatria di negara Taixia membangun sebuah kota, menikah dengan ribuan istri dan mempunyai ribuan bayi. Akhirnya, ksatria itu bahkan tidak bisa mengingat nama anak-anaknya dan selalu salah mengira ibu dari anak-anak itu. Ah, sejujurnya, berapa kali kamu bisa menghasilkan paling banyak satu hari? Zhang yang semakin merendahkan suaranya dengan rasa ingin tahu yang kuat. Kedua bersaudara itu berjalan menuju rumah sambil membicarakan topik pribadi ini melalui bisikan. Beberapa hari yang lalu, kami kembali ke negara Taixia dengan kapal udara, Erem. Kakak, tahukah Anda, agak membosankan di atas kapal udara. Aku tidak bisa membuat istriku merasa diperlakukan dengan dingin, oleh karena itu, saya terus menembak lebih dari 40 kali sehari di kapal udara, saya memperlakukan mereka semua dengan setara. Zhang yang menggelengkan kepalanya sambil memperlihatkan senyuman, sepertinya aku benar-benar tidak bisa menandingimu dalam hal itu. Ketika saya bisa melakukan 7 kali dalam semalam, saya bahkan merasa senang dengan hal itu, akhir-akhir ini, aku merasa sedikit lelah. Kakak laki-laki, bukankah kamu menggunakan pil pembangun jiwa Taiyi yang kuberikan padamu? Selama Anda menyalakan titik lonjakan Anda satu persatu, potensi fisik Anda akan dimanfaatkan secara bertahap. Saya belum mulai menggunakannya. Saya mengurus grup bisnis Jinwu hari ini. Oleh karena itu, saya punya sedikit waktu untuk memoles titik-titik lonjakan saya. Ayah kami meminum beberapa pil pembentuk jiwa Taiyi dan telah menyalakan titik lonjakan ke-13 di tulang punggungnya. Kata-kata Zhang yang membuat Zhang Tai tercengang. Setelah itu, Zhang Tai merasa sangat senang. Zhang Tai tidak pernah membayangkan ayahnya bisa berpromosi menjadi petarung LV7. Meskipun petarung LV7 sama lemahnya dengan anak-anak di hadapan Zhang Tai, namun sangat bagus bagi ayahnya untuk menjadi petarung LV7. Karena ayah Zhang Tai sama sekali tidak memiliki bakat dalam berkultivasi, sudah sangat sulit bagi Zhang Ping untuk berpromosi ke LV6 beberapa tahun yang lalu. Tanpa pil pembangun jiwa Taiyi milik Zhang Tai, Zhang Ping mungkin tidak akan mendapatkan begitu banyak titik terang selama sisa hidupnya. Bukankah ayah kita sudah membentuk api jiwa kali ini? Tidak, ayah bilang dia tidak ingin membunuh makhluk hidup. Dia hanya membutuhkan battle key agar tetap sehat. Itu adalah pilihan yang bagus. Apapun yang terjadi, Zhang Tai dan Zhang yang tidak akan pernah mengizinkan ayah mereka pergi ke medan perang. Sudah sangat bagus bagi Zhang Ping untuk menyalakan lebih banyak titik terang. Di mana ibu? Apakah ibu kita sudah meminum pil pembentuk jiwa Taiyi itu? Ya, ayah dan ibu saling mengawasi dan mendorong untuk berlatih. Mereka sangat tertarik pada budidaya. Ibu telah menyalakan 6 titik lonjakan di tulang punggungnya. Ibu kami sudah menjadi prajurit LV5. Setelah mengetahui bahwa ayah dan ibu berlatih sangat keras, saya juga merenungkan diri sendiri dan merasa bahwa saya dapat menyerahkan beberapa pekerjaan di grup bisnis Jinwu kepada orang lain dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk berkultivasi. Apapun yang terjadi, kesehatan tidak bisa dibeli. Jika suatu hari aku dikalahkan oleh ayah kami, itu akan menjadi bahan tertawaan di rumah. Zhang yang menggelengkan kepalanya. Hahaha, ada baiknya jika kamu bisa berpikir seperti ini. Keluarga kami tidak kekurangan apapun. Tidak ada artinya bahkan jika kita bisa menghasilkan miliaran koin emas lebih banyak setiap tahunnya. Zhang Tai tertawa terbahak-bahak karena dia merasa cukup baik. Zhang Tai merasa tidak ada yang lebih berharga daripada mendengar orang tuanya memberikan poin-poin penting.
Ini benar-benar berita terbaik yang pernah dia dengar dalam beberapa bulan terakhir. Jika orang tuanya dapat memberikan lebih banyak titik terang, mereka akan sehat dan mempunyai umur panjang. Selain itu, mereka akan menikmati lebih banyak kebahagiaan dari putra-putra mereka. Yang tidak akan pernah bisa dibeli adalah bermanfaat bagi saya untuk mengembalikan Airbot ke sekte fantasi Taiyi. Kami harus menghargai sekte fantasi Taiyi karena orang tua kami begitu bersemangat dalam berkultivasi. Nanti, jika ada kesempatan, saya akan meminta sekte fantasi Taiyi mengirimi kami ribuan pil pembangun jiwa Taiyi lagi. Saya tidak berani menjamin ketersediaan pil pembangun jiwa Taiyi yang cukup untuk orang lain. Saya berjanji keluarga kami dapat memperoleh cukup pil pembentuk jiwa Taiyi. Setiap orang paling banyak hanya dapat meminum 99 pil pembangun jiwa Taiyi. Tidak akan berhasil jika Anda memiliki lebih banyak. Terus, LV10 tidak buruk. Jika orang tua kita bisa berpromosi ke LV10, itu berarti kehilangan kebahagiaan yang lebih besar dan umur panjang yang lebih panjang. Setelah berpromosi ke tingkat 9, orang akan hidup 120 tahun. Setelah berpromosi ke LV10, orang akan hidup 150 tahun. Tidak peduli apapun yang terjadi, aku akan mencoba yang terbaik untuk membantu orang tua kita berpromosi ke LV10 setidaknya. Zhang Tai mengatakannya dengan tegas seolah-olah ini adalah keinginannya yang paling kuat. Kamu benar. Jika orang tua kita bisa berpromosi ke LV10, kamu dan aku tidak akan hidup sia-sia sebagai putra mereka. Zhang yang berkata dengan tegas juga. Oh, kakak, karena kamu baru saja kembali dari Provinsi Tongzu, bagaimana situasi yang dihadapi Provinsi Tongzu? Ini sangat buruk. Zhang yang langsung terlihat murung. Kastil Besi Hitam bab 1265, gosip di rumah Zhang. Zhang Tai telah menemani istri dan anak-anaknya di wilayah Karunia Naga Api selama beberapa bulan ini. Semuanya baik-baik saja di wilayah Karunia Naga Api. Sosok-sosok berdarah di pegunungan Yangwei telah dibunuh dan ditangkap oleh murid-murid Sekte Naga Besi dan garnisun di 10 kota wilayah Karunia Naga Api. Tokoh-tokoh berdarah itu hanya menggerebek beberapa rumah pemburu independen dan beberapa desa di pegunungan Yangwei dan menimbulkan korban jiwa ratusan orang. Meskipun negara Taixia mengalami kegagalan panen besar-besaran pada musim panas ini, wilayah Karunia Naga Api mengalami panen yang melimpah. Wilayah Karunia Naga Api benar-benar seperti Shangri-La dibandingkan dengan wilayah Taixia lainnya. Setelah sosok-sosok berdarah itu memasuki pegunungan Yangwei dan menimbulkan beberapa korban jiwa, Zhang Tai telah mengirimkan perintah untuk memindahkan semua pemburu lainnya dan keluarga mereka keluar dari pegunungan Yangwei. Selain itu, dia memilih wilayah untuk membangun benteng sehingga para pemburu dan keluarganya dapat tinggal di dekat kota. Selain itu, semua pemburu bisa menikmati kompensasi yang lebih tinggi daripada menjadi pemburu sebagai penjaga pegunungan Yangwei di bawah kendali Zhang Tai. Beberapa pemburu tua dengan pengalaman yang kaya bahkan diundang ke perkemahan Korps Naga Api dan direkrut sebagai pelatih untuk mengajari para pejuang Korps Naga Api untuk bertarung dan bertahan hidup di hutan. Karena harga biji-bijian meningkat 2 kali lipat, panen musim panas yang melimpah di wilayah Karunia Naga Api membuat rakyat jelata, pejabat tinggi, dan para senior setempat cukup bahagia. Hasilnya, seluruh wilayah Karunia Naga Api tampak penuh semangat dan riuh. Dalam hal ini, jika kakak laki-lakinya tidak diberitahu tentang situasi terburuk yang dihadapi Provinsi Tongzu, Zhang Tai hampir tidak bisa membayangkan bahwa situasi saat ini di beberapa provinsi di negara Taixia bisa begitu parah. Pada paruh kedua tahun lalu, bencana berdarah terjadi di Provinsi Tongzu. Akibatnya, lebih dari 10 prefektur di wilayah inti bencana menjadi berdarah dan penuh asap. Di wilayah inti yang terkena dampak korban berdarah, kota-kota yang dilindungi oleh tembok kota yang tinggi hanya mengalami kerusakan minimal, namun, kota-kota dan desa-desa di luar kota tersebut rusak parah. Setelah diserang oleh sosok-sosok berdarah, semua kota dan desa telah terbakar menjadi abu sementara banyak mayat terlihat di alam liar. Karena kepanikan terhadap tokoh-tokoh berdarah, rakyat jelata berbondong-bondong ke kota. Namun, kota hanya dapat menampung populasi terbatas. Tidak semua orang di luar kota diizinkan masuk. Selama otoritas lokal membatasi jumlah penduduk yang memasuki kota, banyak orang akan diblokir di luar kota. Lebih dari 1000 konflik telah terjadi sejak akhir tahun lalu hingga sekarang. Pasukan besar yang terdiri dari tokoh-tokoh berdarah telah dibubarkan secara paksa. Namun, tokoh-tokoh berdarah memiliki lingkup aktivitas yang lebih besar. Beberapa tokoh berdarah independen kadang-kadang membunuh orang yang lewat di alam liar atau petani di lahan pertanian. Oleh karena itu, kepanikan akibat angka-angka berdarah tersebut hingga saat ini belum sepenuhnya hilang. Menghadapi situasi yang lebih buruk tersebut, harga biji-bijian di negara Taixia mulai melonjak sejak akhir tahun lalu. Selain itu, Provinsi Tongzu mengalami kegagalan panen besar-besaran pada musim panas ini. Tempat-tempat yang dilanggar oleh tokoh-tokoh berdarah akan menyebabkan gurun berskala besar di alam liar. Akibatnya, pasokan biji-bijian menjadi lebih sedikit, bahkan sirkulasi komersial pun sangat terpengaruh.
Ketika semakin banyak orang memasuki kota, sumber daya kehidupan mulai berkurang. Namun, mereka tidak menghasilkan cukup uang. Para petani mengalami kegagalan panen, sementara pendapatan yang terkait dengan pertanian dalam segala aspek menurun drastis. Namun, biaya hidup meroket. Meskipun pihak berwenang di seluruh provinsi Tongzu memberikan bantuan kepada orang-orang di daerah yang terkena dampak bencana, beberapa wilayah setempat berada dalam skenario terburuk. Gudang penyimpanan bahan transfer dan kebun buah-buahan yang diinvestasikan oleh kelompok bisnis Jinwoo di Provinsi Tongzu dirusak oleh pemberontak dan menyebabkan beberapa korban jiwa. Karena ini adalah pertama kalinya grup bisnis Jinwoo mengalami kecelakaan seperti itu, Zhang Yang pergi ke Provinsi Tongzu untuk menanganinya sendiri. Setelah mendengar kata-kata Zhang Yang, Zhang Tai mulai menyadari bahwa beberapa tempat di luar wilayah karunia naga api berada dalam situasi yang jauh lebih buruk daripada yang dia bayangkan. Beberapa tempat mungkin lebih buruk lagi seperti diserang oleh boneka-boneka setan di anak benua Wei. Bagaimana dengan hilangnya grup bisnis Jinwoo di Provinsi Tongzu? Kerugiannya kecil, total lebih dari 3 juta koin emas. Grup bisnis Jinwoo kehilangan lebih dari 100.000 botol obat-obatan serbaguna, beberapa menyimpan biji-bijian, obat-obatan dan beberapa komoditas lainnya di gudangnya di Provinsi Tongzu. Selain itu, kebun kelompok bisnis juga mengalami kerugian. Meskipun lebih dari 3 juta koin emas mungkin merupakan angka yang sangat besar bagi kelompok bisnis lain, itu bukan masalah besar bagi grup bisnis Jinwoo dan Zhang Yang. Tetapi seorang direktur yang cakap di grup bisnis Jinwoo, beberapa pengawal yang sedang memeriksa gudang dan beberapa pemuda dari kelompok bisnis yang menjaga gudang dibunuh oleh pemberontak. Ketika saya tiba di Provinsi Tongzu, para pemberontak utama tersebut telah ditangkap dan dipenggal di depan umum oleh pengadilan setempat. Setelah itu, kerusuhan diredakan. Zhang Tai menggelengkan kepalanya karena ini bukan pertanda baik. Meskipun pihak berwenang di negara Taixia masih mempunyai kontrol yang kuat atas tempat-tempat lokal dan dapat meredam kerusuhan dengan cepat dengan memenggal kepala para penjahat utama. Ini setelah kerusuhan ganas tersebut terjadi, hal ini menunjukkan bahwa beberapa tempat lokal di negara Taixia berada dalam skenario yang lebih buruk setelahnya. Dilanda angka-angka berdarah dan kekurangan biji-bijian. Beberapa orang ambisius yang ingin menghasilkan banyak uang ketika negara berada dalam masalah secara keseluruhan atau beberapa orang yang selalu marah atau berada dalam titik terendah mulai menimbulkan masalah. Mereka mungkin tidak didorong oleh asosiasi tiga mata atau gereja yang mencapai surga, tetapi didorong oleh sifat manusia. Ada begitu banyak orang di negara Taixia. Tidak semuanya adalah orang baik. Mungkin banyak orang tidak akan melakukan sesuatu yang berlebihan di waktu normal. Namun, saat berada dalam bencana, terutama di saat-saat ekstrim, banyak orang akan mengungkap sisi gelap dan buruknya. Zhang Tai telah melihat terlalu banyak hal seperti itu setelah mengalami pemusnahan anak benua Wei. Bahkan di masa damai, ada juga ribuan gangster terkenal yang masuk dalam daftar buronan Mahkamah Agung Negara Taixia seperti Zhu Liang si serigala beracun. Saat menghadapi masalah besar, orang-orang ini mungkin masih berpikiran jernih dan tahu bahwa mereka berada di pihak manusia saat menghadapi setan. Misalnya, Guru Zhao Yuan Zhang Tai secara langsung mencari jalannya sendiri di alam dewa. Tentu saja, dia tidak akan menambah bahan bakar ke dalam api di negara Taixia, namun beberapa orang serakah dan kejam yang terobsesi dengan kekayaan mungkin melakukan sesuatu secara diam-diam untuk membantu memperburuk situasi seperti ikan di perairan yang bermasalah dan kebalikan. Dari manusia, kata-kata Zhang yang langsung mengingatkan Zhang Tai. Selain iblis, gereja yang mencapai surga, dan partai Goblin, dia mungkin menghadapi beberapa musuh dan situasi yang tak terbayangkan. Jika kerusuhan yang sama terjadi di prefektur naga api, apakah dia akan membunuh para pemberontak itu atau tidak? Kedua bersaudara itu berbicara ketika mereka mendekati rumah utama. Di perjalanan, semua pelayan, bahkan penjaga rumah Zhang buru-buru berhenti dari jarak beberapa meter saat mereka membungkuk ke arah kedua orang itu saat mereka melihat Zhang Tai dan Zhang Yang. Terutama para pelayan yang sangat terkejut dengan penampilan muda Zhang Tai. Zhang Tai dan Zhang Yang sudah jauh berbeda dari sebelumnya. Grup bisnis Jinwoo telah menjadi grup bisnis terbesar di wilayah militer Timur Laut. Zhang yang memainkan peran penting di wilayah militer Timur Laut, namun, Zhang Tai sudah terkenal di seluruh dunia. Ketika Zhang Yang dan Zhang Tai semakin terkenal, peraturan domestik menjadi semakin ketat. Semakin banyak orang yang memenuhi syarat dipekerjakan oleh Zhang Mansion. Bahkan para pelayan di rumah Zhang hampir tidak bisa melihat Zhang Tai dan Zhang yang berjalan bahu-membahu di dalam rumah, belum lagi para pelayan dan pelayan laki-laki itu. Ah, itu tuan muda kedua. Dia masih sangat muda. Dia terlihat lebih muda dariku. Remaja yang tampan, seorang pelayan cantik dengan rok hijau buru-buru menurunkan tubuhnya ke satu sisi di samping pintu taman beberapa meter dari kedua bersaudara itu. Baru setelah Zhang Tai dan Zhang yang berjalan jauh, dia diam-diam menjulurkan lidahnya dan memberitahu pelayan cantik lainnya yang mengenakan rok merah muda. Kedua pelayan itu sama-sama membawa keranjang yang berisi beberapa bunga segar yang baru saja mereka potong dari taman.
Tampaknya kedua pelayan itu ada di sini khusus untuk memotong bunga segar untuk menghiasi kamar mereka. Hati-hati, tuan muda kedua kita adalah seorang ksatria. Saya diberitahu oleh seorang penjaga bahwa basis budidaya tuan muda kedua kami telah mencapai alam misterius. Oleh karena itu, dia bisa mempertahankan penampilan mudanya. Pelayan dengan rok merah muda itu berbisik. Aku bertanya-tanya apakah tuan muda kedua membutuhkan pelayan atau tidak. Pelayan dengan rok hijau bergumam dengan sedikit tersipu ketika dia melihat Zhang Tai dan Zhang yang berbalik ke sisi lain. Dari bebatuan dan air mancur di kejauhan. Gadis kecil, apakah kamu jatuh cinta dengan tuan muda kedua? Tapi saya menyarankan Anda untuk berhenti memikirkan hal itu. Pelayan dengan rok merah muda itu menghela nafas. Dia memandangi payudara mungil pelayan dengan rok hijau, lalu mengalihkan pandangannya ke payudaranya yang hanya pantas digenggam kecil sebelum berkata dengan nada frustrasi. Jangan pernah bermimpi untuk mendekati tuan muda kedua. Karena Anda baru saja datang ke sini, Anda mungkin tidak tahu bahwa tuan muda kedua paling menyukai wanita montok dan mempesona. Di saat normal, tuan muda kedua bahkan tidak ingin melirik kami. Tuan muda kedua menyukai wanita seperti itu? Tentu saja, semua anggota di mansion mengetahui hal itu. Anda belum pernah melihat istri tuan muda kedua. Di antara istri tuan muda kedua, Nyonya Linda lebih dewasa dan montok. Dikatakan bahwa sebagian besar wanita yang dibawa kembali oleh tuan muda kedua dari suatu benua adalah seperti itu. Bahkan putri Lord Guangnan yang dibawa kembali oleh tuan muda kedua dikatakan dewasa dan cantik. Pernahkah kamu menemukan bahwa bahkan pelayan tuan muda kedua itu jauh lebih gemuk? Tuan muda kedua lebih menyukai puma? Pelayan dengan rok hijau membuka lebar matanya yang berair saat dia menuangkan airnya dengan lugas. Pada saat yang sama, dia menundukkan kepalanya dan melirik ke payudaranya ketika dia menyadari bahwa mimpinya hancur dalam sekejap mata. Kastil Besi Hitam Bab 1266, Pemisahan Saudara 1. Diam, Tante Girang, hanya orang-orang kasar di luar mansion yang mengatakan hal itu. Jika pramugara mendengar gosip Anda, berhati-hatilah. Ayo cepat, kakak perempuan Pink sedang menunggu bunga segar kami. Bunga-bunga ini akan dikirim ke kamar Nyonya Tua. Ingatlah hal ini, kakak perempuan Pink melayani Nyonya Tua dan bahkan bisa mempunyai hak berbicara di depan Nyonya Tua. Dengan perlindungan kakak perempuan Pink, tak seorang pun di rumah ini yang berani menindas kami. Saat kamu melihat kakak perempuan Pink, kamu hanya bisa memanggil kakak perempuannya Pink daripada memanggil bibinya Pink. Terakhir kali, ada pendatang baru yang menelepon bibinya Pink. Akhirnya, kakak perempuan Pink dengan santai memberitahu pelayan itu sesuatu dan menugaskan pendatang baru itu ke sebuah desa di luar kota Jinwu. Pelayan dengan rok hijau menjulurkan lidahnya saat dia menjawab, begitu. Ayo cepat. Kedua pelayan itu kemudian berjalan menuju rumah utama melalui sebuah jalan setapak. Aku lebih suka, Tante Girang. Di luar imajinasi Zhang Tai, dia bisa mendengar gosip seperti itu di mansion. Setelah mendengar kata-kata kedua pelayan itu, Zhang Tai hanya tersenyum. Dia sama sekali tidak peduli dengan gosip tersebut, karena dia tidak akan kehilangan sehelai rambut pun karena gosip tersebut. Mungkin aku mulai menyukai wanita dewasa sejak aku bertemu Nona Daina. Linda, Olina, Sabrina, bahkan klan Spencer mengirim Matia kepadaku karena mereka telah mendengar tentang pilihanku. Adapun Bai Suxian, kami ditakdirkan untuk bertemu satu sama lain. Sepertinya aku punya banyak wanita dewasa. Namun gosip bahwa dia lebih menyukai Kougar benar-benar membuat Zhang Tai malu. Ketika Zhang yang berbicara tentang situasi terkini yang dihadapi Provinsi Tongzu, mereka telah tiba di rumah utama. Setelah sampai di rumah utama, Zhang yang berhenti berbicara karena tidak pantas untuk mengobrol di jalan. Setelah bertemu dengan orang tua kami akan membicarakannya nanti. Saya sudah mendengar tentang apa yang Anda lakukan di prefektur Ninghe akhir-akhir ini ketika berada di Provinsi Tongzu. Bagus, Zhang Tai mengangguk. Saat mereka sampai di rumah utama, mereka melihat ayah mereka berdiri di depan gerbang. Zhang Ping menyapa mereka sambil tersenyum, kalian kembali bersama? Zhang Tai memandang ayahnya dan mendapati bahwa ayahnya tampak jauh lebih bersemangat. Tampaknya potensi fisik Zhang Ping telah dimanfaatkan lebih jauh. Oleh karena itu, Zhang Tai langsung merasa tenang. Namun, setelah memperhatikan ayahnya dengan cermat, Zhang Tai mendapati bahwa ayahnya tampak agak sedih karena bagian di bawah matanya tampak agak sinis. Sepertinya dia tidak bisa tidur nyenyak selama beberapa hari. Oleh karena itu, jantung Zhang Tai sedikit berdebar kencang. Minyak malam yang terbakar paling merugikan kesehatan masyarakat. Meskipun petarung LV7 memiliki kekuatan fisik yang jauh lebih baik daripada petarung LV6, kekuatan fisiknya masih jauh lebih lemah dibandingkan seorang ksatria, terutama Zhang Ping berusia 60-an. Jika dia tidak bisa tidur nyenyak selama beberapa hari berturut-turut, dia pasti akan memperlihatkan tampilan yang tidak normal. Kebetulan saat saya sampai di sini, saya melihat kakak laki-laki pulang dengan menggunakan airbot. Oleh karena itu, aku kembali bersama kakak laki-lakiku. Zhang Tai tersenyum.
Di depan ayahnya, Zhang Tai benar-benar menyembunyikan penampilannya yang mengesankan sebagai pertapa Qianji. Dia masih berperilaku sama seperti di kota Black Hot dengan membuat lelucon. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Zhang Tai dengan sengaja membuka matanya lebar-lebar saat dia memandang Zhang Ping dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan takjub. Dia bahkan mengucek matanya sebelum berseru, "Wow, apakah itu nyata? Ayah, kamu telah menyalakan 13 titik lonjakan. Anda sudah menjadi petarung LV7 dan memiliki kesehatan yang jauh lebih baik. Ayah, apakah kamu menemukan saudara perempuan yang baik untuk ibuku atau bagaimana? Ibu kami sangat murah hati sehingga dia tidak akan keberatan dengan hal itu." Sebelumnya, ayah Zhang Tai merasa sedikit sedih. Setelah mendengar kata-kata Zhang Tai yang berlebihan, wajahnya memerah ketika dia menatap Zhang Tai dan menyumpahinya sambil tersenyum, "Kamu juga seorang ayah sekarang. Jangan membuat lelucon berlebihan lagi." Zhang Tai berkata sambil tersenyum lebar, "Hehe, meskipun sekarang aku juga seorang ayah, aku tetaplah putramu. Aku tidak akan pernah setua kamu." Melihat penampilan Zhang Tai yang menyenangkan, Zhang Ping merasa hangat. Namun, setelah itu, dia merasa bersalah sambil menahan senyumnya, "Ibumu memasakkan makan malam untukmu hari ini. Itu semua hidangan favorit kalian berdua. Ayo makan malam dulu." Setelah menyelesaikan kata-katanya, Zhang Ping berbalik dan memasuki mansion. Zhang Tai dan Zhang yang saling bertukar pandang karena mereka berdua merasa bahwa ayah mereka memiliki kekhawatiran. Setelah memasuki rumah utama dan menuju ruang makan, Zhang Tai mendapati ibunya juga jauh lebih bersemangat dibandingkan sebelumnya. Namun, karena kurang tidur akhir-akhir ini, dia juga terlihat sedikit lelah. Baik ibu maupun ayah mereka pasti mempunyai kekhawatiran. Makan malam dimasak oleh ibu mereka. Dibandingkan dengan makan malam biasa di Zhang Mansion, makan malam ini terlihat agak istimewa. Biasanya, ada banyak koki di dapur Zhang Mansion. Mereka bisa memasak makanan dan hidangan apapun yang bisa dimasak oleh keluarga Zhang. Selain itu, semua masakan yang mereka masak memenuhi persyaratan biasa dalam hal warna, aroma dan rasa, belum lagi pesta yang berlemak. Dalam kata-kata Zhang Ping, dia bahkan tidak ingin menggerakkan sumpitnya jika piringnya rusak. Namun, hidangan hari ini semuanya sangat sederhana. Dibandingkan dengan posisi keluarga Zhang saat ini, hampir pelit. Hanya ada 2 hidangan daging, lobak rebus dengan daging sapi, babi goreng dalam kecap. Sisanya berupa masakan sayur seperti kol putih goreng, kentang potong goreng, kacang merah goreng, ubi rebus, dan selada campur gula. Selain itu, ada panci besar yang hanya berisi sisa kuah nasi. Meski masakannya sederhana, namun cukup untuk sekeluarga. Ini semua adalah hidangan lezat yang hanya bisa dinikmati keluarga Zhang Tai di kota Black Hot pada hari-hari istimewa. Bahkan kuah nasi dulunya merupakan makanan langka dan lezat yang bisa dinikmati keluarga sebelum makan malam setelah ditambahkan sedikit gula atau garam. Saat melihat sup nasi, Zhang Tai menjadi linglung. Saat berada di kota Black Hot, setelah memasak nasi, mereka selalu menyimpan kuah nasinya. Saat sup nasi disajikan di atas meja, selalu ada penutup tebal di atasnya, yang merupakan favorit Zhang Tai. Rasanya halus dan aromatik. Di mata Zhang Tai, sup nasi yang tebal bahkan lebih nikmat daripada susu. Ibunya selalu meninggalkan sampul tebal padanya. Sudah bertahun-tahun sejak Zhang Tai menikmati sup nasi terakhir kali. Saat melihat hidangan seperti itu, Zhang Tai tahu bahwa orang tuanya pasti memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepadanya dan kakak laki-lakinya. Kakak ipar Zhang Tai juga ada di meja itu. Karena mereka semua pintar, saat melihat Zhang Tai dan masakan rumahan biasa ini, mereka pasti tahu bahwa makanan ini tidak biasa. Karena mereka semua khawatir, suasananya agak depresi. Syukurlah, keponakan-keponakan Zhang Tai berebut untuk menutupi sup nasi, sehingga sedikit banyak menambah suasana, sehingga tidak terlalu memalukan. Di akhir makan, Zhang Yang dan Zhang Tai menundukkan kepala dan menghabiskan semua hidangan, bahkan sup nasi, tanpa menyisakan apapun. Setelah itu, mereka meletakkan mangkuk dan sumpitnya dan menyatakan bahwa mereka sudah kenyang. Setelah mengetahui bahwa kedua saudara laki-laki itu sama seperti biasanya, ibu Zhang Tai juga tersenyum tipis. Kakak ipar Zhang Tai semuanya jeli. Setelah selesai makan, mereka mengobrol singkat dengan orang tua Zhang Tai dan Zhang Tai sebelum mengucapkan selamat tinggal kepada mereka dengan sopan dan kembali ke rumah Zhang Yang bersama anak-anak mereka. Meninggalkan Zhang Yang, Zhang Tai dan orang tua mereka sendirian. Para pelayan dan pelayan laki-laki itu juga pindah ketika kakak ipar Zhang Tai pergi. Ayah, ibu, mengapa kamu menelepon kami kembali? Katakan saja, tidak perlu sehebat itu. Bahkan ibu memasak makan malam untuk kami, termasuk rahasia sup emas dan giok putih. Zhang Tai memberitahu orang tuanya sambil tersenyum. Saat berada di kota Black Hot, Zhang Tai menyebut sup nasi sebagai sup emas dan giok putih. Saat padi sudah matang, seluruh lahan pertanian tampak berwarna keemasan. Setelah direbus, kuah nasinya tampak kaya dan halus seperti batu giok putih.
Saat keluarga sedang makan, Zhang Tai menyebut sup nasi sebagai sup emas dan giok putih. Ketika yang lain mendengar nama ini, mereka bahkan akan berpikir bahwa itu adalah makanan yang paling lezat. Sebenarnya itu hanya semangkuk sup nasi biasa. Setelah mendengar nama sup emas dan giok putih, orang tua Zhang Yang dan Zhang Tai mengungkapkan senyuman hangat dan mengingatkan pada saat yang bersamaan. Saya sudah lama tidak meminum sup emas dan giok putih ini. Rasanya jauh lebih enak daripada apa yang disebut pesta makanan berlemak. Sup emas dan batu giok putih segar dan putih tanpa kotoran. Aromatik dan kaya serta cocok untuk tua dan muda. Saya menyarankan dapur untuk menyimpan sup nasi. Jangan sia-siakan, ini adalah tradisi ayah dan ibu. Itu harus berakar di rumah kita. Betapapun kayanya kita tidak boleh melupakan sumbernya, kita juga tidak boleh berlebihan. Kakak laki-laki Zhang Tai membuka mulutnya. Kakak laki-laki benar, sayangnya, saya masih ingin makan sari sup emas dan giok putih hari ini. Namun, saya malu berebut dengan keponakan saya. Saat aku kembali ke wilayah karunia naga api, aku juga akan mengirimkan perintah untuk menjaga aturan ini sebagai tradisi keluarga Zhang. Zhang Tai juga tertawa. Ibu Zhang Tai melirik Zhang Ping. Ahem, Zhang Ping berpura-pura terbatuk 2 kali ketika dia melirik ke ruang tamu dan bertanya kepada Ibu Zhang Tai, apakah kita perlu membicarakannya di ruang kerja? Tidak perlu, kami di rumah. Tidak ada orang luar di sini. Selain itu, pelayan kami tidak terbiasa menguping pembicaraan kami. Bicarakan saja di sini, kata Ibu Zhang Tai. Baiklah, ayo kita bicarakan di sini. Ayah Zhang Tai menegakkan tubuhnya saat dia berubah serius. Setelah menatap Zhang Tai dan Zhang yang diam-diam selama 2 detik, dia perlahan membuka mulutnya. Aku meneleponmu kembali karena ibumu dan aku merasa kalian, saudara laki-laki, harus memiliki keluarga sendiri setelah negosiasi beberapa hari. Kastil Besi Hitam Bab 1267, Pemisahan Saudara 2. Perpisahan saudara laki-laki mungkin merupakan hal biasa bagi keluarga lain, terutama pada keluarga yang mempunyai saudara laki-laki. Namun, ketika Zhang Tai mendengarnya dari ayahnya, dia masih merasa agak aneh. Karena Zhang Tai dan Zhang yang tidak pernah berebut sesuatu di rumah. Keluarga tersebut telah bersama-sama mengatasi semua kesulitan sejak berada di anak benua Wei. Mengapa mereka berpisah satu sama lain? Zhang Tai bertukar pandang dengan kakak laki-lakinya saat mereka berdua melihat kecurigaan di mata satu sama lain. Ayah, apakah ayah dan ibu mendengar gosip akhir-akhir ini? Zhang Yang bertanya sambil mengerutkan kening. Ayah dan ibu Zhang Tai tidak langsung menjawab pertanyaan Zhang Yang. Sebaliknya, ibu Zhang Tai membuka mulutnya, adikmu, jangan terlalu memikirkan hal itu. Sebagai saudara, setelah memiliki keluarga sendiri, wajar jika Anda berpisah satu sama lain. Itu tidak ada hubungannya dengan orang-orang di luar. Seiring bertambahnya usia ayahmu dan aku, kalian berdua sudah menikah dan memiliki banyak anak, kami tidak boleh mengikatmu bersama kami demi kami dan untuk bersenang-senang. Setelah beberapa bulan, Zhang Yang akan menikahi putri gubernur provinsi Yanzhou. Zhang Tai juga harus bertunangan dengan Suxian sesegera mungkin. Terakhir kali, Suxian mengatakan bahwa Anda akan bertunangan dengan rumah Tuan Guangnan setelah dia berduka atas kematian neneknya selama 3 tahun. Dia sudah berkabung atas kematian neneknya selama sekitar 1,5 tahun. Karena putri gubernur provinsi Yanzhou dan putri istana Lord Guangnan akan memasuki keluarga kami, kalian berdua harus berpisah sesegera mungkin jika terjadi masalah. Ya, ibumu dan aku sama-sama tahu bahwa kalian berdua berbakti kepada kami. Anda tidak akan berebut apapun bahkan jika Anda akan berpisah satu sama lain. Selain itu, bukan berarti keluarga kami terpisah. Anda hanya perlu memikirkan properti yang telah Anda ciptakan selama bertahun-tahun demi keharmonisan keluarga ketika Anda memiliki lebih banyak istri dan anak. Ayah Zhang Tai menambahkan. Ayah dan ibu Zhang Tai sama-sama paham akan hal itu. Saran mereka juga masuk akal. Namun, melihat sedikit kelelahan di bawah mata orang tua mereka, Zhang Tai dan Zhang yang masih bisa menangkap kata kuncinya, kami tidak seharusnya mengikat Anda kepada kami demi kami dan kegembiraan. Orang tuanya terlihat sangat serius. Artinya mereka tidak bercanda dan tidak bisa diperlakukan asal-asalan. Bagaimana ayah dan ibu bisa menanggung tekanan yang begitu besar atas perpisahan saudara-saudara kita? Mengapa? Zhang Tai berkepala dingin. Namun, karena orang tuanya tidak menjelaskannya secara detail, dia merasa tidak nyaman untuk menanyakan hal itu. Oleh karena itu, dia hanya diam saja. Zhang Yang juga terdiam. Cahaya mata Zhang Yang berbinar seolah dia memikirkan sesuatu dari kata-kata orang tuanya. Semua properti dibuat oleh kalian, saudara-saudara, karena aku dan ibumu saat ini, kalian berdua harus membicarakan cara memisahkan properti ini terlebih dahulu. Ayah Zhang Tai berkata dengan serius. Ayah, apakah kamu tidak tahu temperamen Zhang Tai dan aku? Aku tidak merasa nyaman mendengarnya. Bisakah kita tidak berpisah satu sama lain? Jika kami benar-benar berpisah satu sama lain, orang luar akan berpikir bahwa Zhang Tai dan saya tidak rukun satu sama lain. Zhang Yang berkata dengan hati-hati.
Meskipun kata-kata orang tua mereka masuk akal, Zhang Yang masih tidak bisa menerimanya secara emosional karena hal itu datangnya terlalu tiba-tiba. Jangan mencoba bersikap asal-asalan di depan ibumu dan aku hari ini. Sekalipun kalian berpisah, kalian tetap bersaudara. Ibumu dan aku masih orang tuamu. Jika kalian tidak memikirkannya hari ini, ayahmu dan aku tidak akan merasa tenang bahkan di rumah. Kami akan pindah dari kota Jinwu dan tinggal di luar besok. Ibu Zhang Tai berkata dengan tatapan serius sambil menambahkan, saya masih bisa membuat minuman beras. Saya akan bertahan hidup dengan menjual minuman beras, ayahmu juga bisa terus bekerja di pabrik. Ibu mereka tidak mengucapkan kata-kata serius selama puluhan tahun. Zhang yang melirik Zhang Tai yang berarti, sepertinya orang tua kita telah bertekad untuk memisahkan kita hari ini, apa yang harus kita lakukan? Zhang Tai mengungkapkan senyuman pahit. Zhang Tai, aku ingin mendengarkan pendapatmu terlebih dahulu. Bagaimana Anda berbagi properti dengan Zhang Yang? Ayah Zhang Tai memberitahu Zhang Tai terlebih dahulu. Kakak laki-laki saya menjaga orang tua dan anggota keluarga saya selama ini. Grup bisnis Jinwu juga diperluas oleh kakak laki-laki saya. Tanpa kakak laki-laki saya yang mengurus urusan rumah tangga, saya tidak akan pernah merasa tenang di luar. Jika kita harus berpisah satu sama lain, kota Jinwu adalah milik kakak laki-lakiku, grup bisnis Jinwu juga milik kakak laki-laki saya. Sedangkan untuk wilayah karunia naga api, kakak laki-lakiku bisa memiliki 5 kota. Zhang Tai segera menumpahkan apa yang ingin dia katakan. Sedangkan bagi Zhang Tai, uang dan tanah tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan persaudaraan antara dia dan Zhang Yang. Demi istri dan anak-anaknya di hutan belantara es dan salju, ia bahkan bisa meninggalkan tahta, apalagi persaudaraan. Segera setelah mendengar kata-kata Zhang Tai, Zhang yang menjadi cemas, tidak. Bisnis Jinwu Business Group adalah tentang pengobatan serbaguna, yang ditemukan oleh Zhang Tai. Tanpa Zhang Tai, paling tidak saya bisa menjadi bos sebuah perusahaan kecil. Tanggung jawab saya adalah menjaga orang tua saya. Apalagi ayah dan ibu masih muda. Mereka tidak perlu dijaga sama sekali. Sebenarnya, mereka selalu menjagaku dan membantuku menstabilkan rumah ini. Selama beberapa tahun ini, meskipun Zhang Tai berada di luar, dia telah dipromosikan menjadi seorang ksatria dan menjadi tetua istana Huaiyuan. Zhang Tai adalah cadangan dan kepercayaan terbesar grup bisnis Jinwu. Meskipun aku adalah kakak laki-lakinya, aku hanya membantu Zhang Tai mengurus bisnisnya. Sebenarnya, grup bisnis Jinwu dan kota Jinwu keduanya milik Zhang Tai. Bahkan wilayah karunia naga api dibuat oleh Zhang Tai dan tidak ada hubungannya denganku. Tidak peduli betapa tidak tahu malunya aku tidak akan pernah berebut properti adik laki-lakiku. Kakak laki-laki, jika kamu berkata begitu, aku akan membawa istri dan anak-anakku kembali ke hutan belantara es dan salju besok. Tanpa Anda, keluarga Zhang tidak akan pernah sejahtera. Jika Anda menganggap diri Anda sebagai pekerja yang bekerja, apakah Anda bermaksud membuat saya malu? Tenang Gan, pikirkan istri dan anakmu. Jika aku berbagi wilayah karunia naga api denganmu, aku tidak akan mengangkat kepalaku di depan istri dan anak-anakmu. Jika kamu bersikeras melakukan hal ini, aku juga akan meninggalkan kota Jinwu bersama dengan kakak iparmu. Saya akan melakukan bisnis kecil saya sendiri. Kedua bersaudara itu berpura-pura saling melotot. Saudara-saudara lainnya akan selalu berkelahi dan bertengkar satu sama lain demi harta benda, bahkan di rumah tangga kekaisaran dan klan besar. Namun, di keluarga Zhang, kedua bersaudara ini berperilaku sangat rendah hati saat mereka mendesak untuk mendorong properti ke arah sebaliknya seolah-olah kelompok bisnis, kota, dan lahan terasa sangat panas. Melihat penampilan kedua kakak beradik itu, kedua orang tua mereka tersenyum lega. Mereka menghela nafas dalam hati sambil saling melirik seolah-olah mereka sudah lama memperkirakannya. Baiklah, kalian jangan menolak lagi. Saya punya solusinya, jika Anda merasa tidak berhasil, kita bisa bernegosiasi lebih lanjut satu sama lain. Baik, ayah, silakan. Zhang Yang dan Zhang Tai berkata serempak. Grup bisnis Jinwu didirikan dan dikembangkan oleh kalian berdua bersaudara. Anda berbagi dengannya, 50-50. Nantinya, grup bisnis Jinwu akan dikelola oleh Zhang Yang dan keturunan Zhang Yang. Kota Jinwu adalah fondasi awal kami di negara Taixia. Menurut adat istiadat negara Taixia, kota Jinwu adalah real estate lama keluarga Zhang. Ibumu dan aku akan tinggal di dalam selama sisa hidup kita. Zhang Yang adalah putra tertua, oleh karena itu, kota Jinwu dan wilayah sekitarnya akan diwarisi oleh Zhang Yang. Wilayah karunia naga api dibuat oleh Zhang Tai sendiri, oleh karena itu seharusnya menjadi milik Zhang Tai. Saya tahu bisnis Fury Oil itu besar. Namun, grup bisnis Jinwu belum terlibat dalam bisnis minyak api. Nantinya, bisnis ini tidak akan digabungkan ke dalam grup bisnis Jinwu. Mengenai bisnis minyak api, Zhang Tai, Anda yang mengelolanya sendiri. Ayah Zhang Tai berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Ketika Zhang Tai mengadakan upacara rotasi cakra tahun lalu, dia menerima banyak hadiah, tentu saja, hadiah itu milikmu.
Namun, satu hadiah dari Istana Huaiyuan adalah tanah seluas 60.000 mil persegi di luar kota Jinwu. Karena tanah ini jauh dari wilayah karunia naga api dan bertetangga dengan tanah asli kota Jinwu, saya sarankan Anda untuk mentransfernya ke Zhang Yang dengan harga tertentu. Apa yang Anda pikirkan? Zhang Tai memperkirakan orang tuanya telah memikirkannya selama beberapa hari. Metode ini mencakup bisnis, kota, dan lahan. Sedangkan untuk tanah seluas 60.000 mil persegi, transfer saja ke kakak saya secara gratis. Jika kakak laki-laki saya membelinya, itu akan menjadi bahan tertawaan. Apa kamu setuju? Tanya ibu Zhang Tai. Zhang Tai dan Zhang Yang saling bertukar pandang. Zhang Yang menyatakan pendapatnya, saya setuju. Zhang Tai menjawab sambil tersenyum pahit, ayah, ibu, kamu akan tinggal di kota Jinwu selama sisa hidupmu bersama kakak laki-lakiku. Apakah kamu meninggalkanku sendirian? Kenapa aku merasa diusir dari rumah? Omong kosong. Bagaimana kami bisa meninggalkanmu sendirian? Nantinya, ayahmu dan aku akan tinggal dimanapun yang kami inginkan, kota Jinwu atau wilayah karunia naga api. Sebaiknya kau menyiapkan tempat tinggal untuk ayahmu dan aku di sana. Saya akan pergi ke sana untuk melihat cucu-cucu saya. Ibu Zhang Tai menepuk kepala Zhang Tai dengan suasana hati yang rumit. Jika kalian setuju, saya akan mengundang paman tertua dan penatua Muyuan untuk makan malam dan memberitahu mereka tentang keputusan ini beberapa hari kemudian. Bagus. Pemisahan properti besar hanya membutuhkan waktu beberapa menit bagi keluarga Zhang. Semulus membeli furnitur di toko. Aku tidak pernah membayangkan aku dan kakak laki-lakiku dipanggil kembali ke kota Jinwu untuk berpisah. Nanti aku dan ayah bisa mandiri secara ekonomi. Zhang Tai berpikir sambil berjalan keluar dari rumah utama bersama Zhang Yang beberapa jam kemudian. Saat melihat bintang-bintang di langit, Zhang Tai merasa agak aneh karena dia tidak tahu apakah dia harus senang atau sedih tentang hal itu. Kakak laki-laki, apa pendapatmu tentang hal itu? Zhang Tai mau tidak mau bertanya pada Zhang Yang. Karena kejadian yang menimpa cucu gubernur provinsi Shenzhou, ada beberapa gosip jahat di kota Jinwu. Ayah dan ibu mungkin ingin bertanggung jawab atas gosip tersebut, oleh karena itu, mereka menyusun pendapat untuk memisahkan kami demi kami. Zhang Yang merasa sedikit tertekan setelah mengalami perubahan mendadak dan tiba-tiba di rumah. Oleh karena itu, dia tidak ingin berkata apa-apa lagi, sudah terlambat. Aku akan pergi tidur. Kamu sebaiknya tidur lebih awal. Bagus. Zhang Tai mengangguk ketika dia kembali ke kediamannya sendiri. Karena istri-istri Zhang Tai berada di wilayah karunia naga api, maka hanya ada pelayan dan pelayan laki-laki di kediaman Zhang Tai. Saat Zhang Tai kembali ke kediamannya, Zhang Gui muncul seperti roh, budak tua yang rendah hati ini menyambut tuan kembali. Zhang Tai segera bertanya kepada Zhang Gui melalui cara rahasia, apa yang salah dengan gosip di kota Jinwu? Peristiwa tentang cucu gubernur provinsi Shenzhou agak parah. Sebagai kastelan kota Jinwu, tentu saja, ayah Zhang Tai sudah mengetahui hal itu dan dia sendiri yang mempedulikannya. Namun, perkataan cucu gubernur provinsi Shenzhou menyebar ke kota Jinwu dengan cara yang sangat kejam. Dikatakan bahwa Zhang Tai dan Zhang yang berbagi istri dan harta benda satu sama lain. Oleh karena itu, istri Zhang Tai melahirkan bayi setelah Zhang Tai meninggalkan rumah selama 1 tahun. Zhang Tai akhirnya mengerti mengapa orang tuanya mengucapkan kata-kata kasar itu hari ini. Orang tua mereka merasa bahwa mereka merusak ketenaran Zhang Tai dan Zhang yang dengan mengikat kedua bersaudara itu pada mereka dan menyebabkan gosip. Oleh karena itu, mereka meminta kedua bersaudara itu untuk berpisah satu sama lain. Zhang Tai menjadi sangat marah sementara batu bata di bawah kakinya hancur total. FCK, Pesta Gobling terlalu berlebihan. Kastil Besi Hitam bab 1268, Perbatasan. Benua Timur sangat luas dan tidak terbatas. Di luar negara Taixia, terdapat kawasan liar yang luas dan tidak berpenghuni, yang dipenuhi dengan hewan berbisa dan binatang bermutasi. Dengan peningkatan tajam jumlah penduduk di negara Taixia, wilayah negara Taixia hampir meluas setiap tahunnya. Namun, tidak peduli bagaimana negara Taixia memperluas wilayahnya. Selalu ada wilayah luas berwarna abu-abu kehitaman di luar provinsi Tandus di utara dan barat, yang menandakan bahwa wilayah tersebut belum dieksploitasi dan dieksplorasi. Negara Taixia berbatasan dengan lautan di timur dan selatan. Oleh karena itu, wilayah abu-abu kehitaman yang tidak teridentifikasi sebagian besar berada di utara dan barat. Konon katanya hanya ada satu benua di planet ini sebelum bencana, yaitu benua Kunan. Bencana tersebut menyebabkan pergerakan geologi yang tajam dan memecah benua Kunan. Bagian-bagian kecil tersebut merupakan anak benua saat ini sedangkan benua timur dan benua barat merupakan bagian utama dari benua aslinya. Benua timur adalah wilayah timur benua Kunan, benua barat adalah wilayah barat benua Kunan. Dua bagian utama sebelumnya saling berdekatan. Setelah bencana, terdapat zona tak berpenghuni yang sangat luas di antara kedua benua. Selain itu, terdapat dunia besi hitam besar di zona tak berpenghuni yang dikenal sebagai zona tak berpenghuni.
Terisolasi oleh dunia besi hitam, benua timur dan benua barat tampak seperti dua benua. Oleh karena itu, orang-orang melakukan perjalanan antara dua benua terutama melalui laut, bukan melalui darat. Sebelum Perang Suci Pertama, dunia besi hitam juga disebut sebagai alam malapetaka. Tempat ini adalah tempat jatuhnya bintang dewa lebih dari 900 tahun yang lalu dan tempat bintang dewa melepaskan kekuatannya yang mengerikan. Hingga saat ini, tempat tersebut masih menjadi zona terlarang yang menakutkan di mata masyarakat. Bahkan para ksatria pun hampir tidak bisa bertahan di tempat itu. Itu adalah satu-satunya tempat di permukaan bumi yang lebih berisiko dibandingkan alam elemen tanah. Para ksatria yang mampu bertahan dari bencana selalu menggambarkan wilayah ini sebagai wilayah yang menakutkan. Kekuatan aneh yang dibawa oleh bintang dewa tidak akan berkurang seiring berjalannya waktu. Di alam malapetaka, bahaya dan teror yang ditimbulkan oleh unsur tanah, unsur air, unsur angin, unsur api serta kekuatan aneh ruang dan waktu berada di luar imajinasi masyarakat awam. Di alam bencana, sama sekali tidak ada badai es super, volume api yang dapat melelehkan emas dan besi, retakan yang dapat menghancurkan para ksatria bayangan melalui gerakan. Gelombang besar yang dapat menenggelamkan segalanya, penuh dengan makhluk hidup berbisa yang bermutasi dan jebakan fatal yang disebabkan oleh badai es super. Retakan luar angkasa yang tak terlihat. Tak seorang pun ingin pergi ke sana, bahkan ksatria. Oleh karena itu, tempat itu awalnya disebut alam bencana. Alam bencana adalah tempat dimulainya zaman besi hitam. Bagi manusia, zaman besi hitam merupakan awal dari zaman manusia yang benar-benar baru dan membawa makna positif. Oleh karena itu, setelah Perang Suci Pertama, alam bencana secara bertahap mendapatkan ungkapan netral dan peringatan yang diterima secara luas sebagai dunia besi hitam di semua dokumen resmi manusia. Selain provinsi-provinsi yang sudah mapan di negara Taixia, perbatasan negara Taixia juga berjarak sekitar 100.000 mil dari dunia besi hitam di barat dan utara. Dalam jarak ini, terdapat kawasan liar yang luas yang dapat dieksploitasi dan dikembangkan lebih lanjut. Menurut penelitian pendahuluan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Pertanian negara Taixia beberapa tahun yang lalu. Wilayah negara Taixia saat ini pada dasarnya menempati setengah dari luas lahan yang tersedia di benua timur. Ini berarti bahwa negara Taixia lainnya dapat tertahan di antara wilayah bencana dan perbatasan negara Taixia saat ini. Oleh karena itu, negara Taixia tidak pernah khawatir akan kelebihan populasi. Pejabat negara Taixia selalu mendorong persalinan. Oleh karena itu, akan ada kota-kota baru setiap hari di negara Taixia. Dalam setiap dekade, provinsi-provinsi yang dulunya tandus di perbatasan negara Taixia akan dipromosikan menjadi provinsi-provinsi yang lebih rendah setelah menyerap cukup banyak penduduk. Oleh karena itu, negara Taixia merumuskan kebijakan untuk menyerap penduduk perbatasan. Klan-klan besar di negara Taixia akan berpartisipasi dalam perdagangan penduduk perbatasan dan terus-menerus membeli tenaga kerja dari subbenua untuk pengembangan provinsi-provinsi tandus di negara. Namun, meski wilayah yang tersedia sangat luas, namun tidak bisa dikunjungi secara gratis. Berjarak 6.000 mil jauhnya dari provinsi tandus di negara Taixia, banyak tempat yang pada dasarnya tidak berpenghuni selama ratusan tahun. Bahkan para penggali obat-obatan yang mencari obat-obatan berharga di hutan belantara dan para ahli pengendali hewan yang ingin mencari tunggangan yang bermutasi tidak akan dengan mudah masuk ke wilayah yang berjarak 6.000 mil dari provinsi tandus di negara Taixia. Wilayah yang bertetangga dengan dunia besi hitam setidaknya berjarak 100.000 mil dari provinsi tandus di negara Taixia. Oleh karena itu, lebih sedikit orang yang pergi ke sana. Biasanya, hanya ksatria atau anggota klan dari sedikit klan besar di negara Taixia yang bisa mendekati dunia besi hitam. Karena juga terpengaruh oleh bintang dewa, ada juga banyak binatang bermutasi tingkat tinggi di hutan belantara yang berjarak kurang dari 6.000 mil dari perbatasan dunia besi hitam. Binatang buas bermutasi tingkat tinggi ini disukai oleh banyak ksatria dari klan besar di negara Taixia. Di zaman besi hitam, posisi ksatria ditentukan oleh basis budidaya berbasis cakra mereka. Maun bukanlah faktor penting untuk menjadi ksatria. Dari aspek ini, para ksatria di zaman besi hitam sama sekali berbeda dari para ksatria sebelum bencana. Namun karena kata ksatria, beberapa ksatria selalu merasa bahwa mereka harus memiliki tunggangan yang kuat agar menjadi keren dan lebih baik sesuai dengan identitas ksatria dan tradisi mereka. Oleh karena itu, monster bermutasi di atas LV-13 selalu menjadi yang terlaris di antara beberapa ksatria dan beberapa playboy dari klan besar di negara Taixia. Orang-orang juga dapat menangkap banyak binatang bermutasi di atas tingkat 13 di ratusan juta pegunungan di perbatasan selatan negara Taixia. Namun, di perbatasan selatan, selain berurusan dengan binatang yang bermutasi, mereka juga harus berurusan dengan penduduk asli dan pembangkit tenaga listrik yang bermusuhan yang akan melompat keluar kapan saja. Penduduk asli dan pembangkit tenaga listrik setempat akan selalu memperlakukan binatang yang bermutasi di ratusan juta gunung di perbatasan selatan negara Taixia sebagai milik mereka sendiri atau
makhluk spiritual dan selalu memusuhi orang luar yang datang ke perbatasan selatan untuk berburu binatang yang bermutasi. Itu rumit. Oleh karena itu, orang-orang yang mampu akan selalu datang ke wilayah yang dekat dengan dunia besi hitam untuk berburu binatang bermutasi. Sejak kekacauan di Bukit Xuanyuan tahun lalu, negara Taixia telah mengalami malapetaka yang berlumuran darah dan kekacauan di seluruh negeri. Akibatnya, lebih sedikit orang yang ingin menangkap binatang yang bermutasi dengan kapal udara di sini, terutama pada bulan Juni ini, ketika angka pertumpahan darah belum sepenuhnya dapat diredakan. Negara Taixia mulai mengalami kegagalan panen musim panas dalam skala besar. Sejak saat itu, lebih sedikit orang yang datang ke tempat ini untuk mencari binatang bermutasi. Meski begitu, selalu ada beberapa playboy dan seseorang yang tidak peduli dengan dunia sekuler karena ada begitu banyak klan besar di negeri Taixia. Orang-orang ini dilahirkan untuk menjadi kaya. Angka berdarah atau kekurangan gandum sepertinya tidak ada di dunia mereka. Pada awal Juli, sebuah kapal udara merah dengan panjang lebih dari 500 meter perlahan-lahan bergerak di langit yang berjarak lebih dari 1.200 mil dari dunia besi hitam. Di tanah, rumput liar setinggi 2 meter bergulung saat 6 pesawat tempur LV-13 melintas. Keenam petarung itu mengenakan pelindung kulit rune berkualitas dengan senjata di tangan. Seseorang memegang panah berat yang disesuaikan, seseorang memegang perisai, seseorang memegang pedang atau pedang. Berada lebih dari 100 meter jauhnya di depan para petarung ini, seekor binatang buas besar dan kuat sepanjang 2 meter dengan surai berapi-api melarikan diri dengan cepat di rerumputan. Itu adalah binatang bermutasi LV-13 singa angin. Dalam pertarungan sebelumnya dengan 6 petarung manusia, singa angin LV-13 telah terluka. Oleh karena itu, kecepatannya dikurangi. Meski begitu, ia tetap bisa berlari 3 kali lebih cepat dari kuda berlari biasa. Berkedip di tengah rerumputan yang subur, tampak seperti angin yang membara. Singa angin terus melarikan diri sambil menyemprotkan darah dari kakinya. Ia bahkan sesekali mengaum, memperlihatkan tampangnya yang suram dan putus asa dalam dilema sebagai raja hutan belantara. Lampu sinyal airbot di langit mengingatkan para pejuang manusia itu akan jejak singa angin dan kemungkinan bahaya dengan sesekali bersinar. Para pejuang bekerja sama satu sama lain secara diam-diam saat mereka bergerak cepat. Dengan bantuan lampu sinyal di airbot, mereka akhirnya mengepung singa angin ketika ia berbalik dan bergerak sekitar 10 mil ke depan di lahan terbuka yang dikelilingi oleh semak belukar. Net, kepala dari 6 petarung mengirimkan perintah dengan suara rendah. Berjarak lebih dari 50 meter, 6 petarung mengarahkan busur berat mereka ke arah singa angin dan menekan pelatuknya pada saat yang bersamaan. Ketika baut wudering memasuki langit, mata panah tumpul itu meledak saat menutupi singa angin dalam jaring dari 3 arah. Sambil mengaum, singa angin itu melaju dengan tiba-tiba sambil memperlihatkan taring dan cakarnya yang tajam dan berlari ke arah yang tidak ada jaringnya. Tameng. Dengan perintah lain, 2 petarung yang memegang perisai segera bergegas ke depan dan mencegah singa angin itu kabur. Perisainya adalah senjata rune, yang membawa efek pusing. Setelah dipukul balik oleh perisai, meskipun singa angin tidak langsung pingsan, ia melambat. Selama jeda ini, 3 baut ditembakkan ke arah singa angin sekali lagi. Singa angin kali ini tidak seberuntung sebelumnya, langsung tertutup oleh 2 dari 3 jaring. Alhasil, ia langsung terjatuh saat hendak melaju ke depan. Hanya setelah ia berjuang selama beberapa detik, petarung yang baru saja mengirimkan 2 perintah telah menyerangnya sambil menusukkan jarum panjang dan tajam ke leher singa angin. Setelah menendang kakinya beberapa kali, singa angin akhirnya terdiam. Kastil Besi Hitam Bab 1269, Kejatuhan Kegelapan 1. Setelah 6 manusia pejuang menangkap singa angin kurang dari setengah menit, airbot tersebut perlahan-lahan mendarat di padang rumput subur yang jaraknya lebih dari 200 meter dari lahan terbuka ini. Ketika pintu palka airbot dibuka, seorang pria tampan berusia 20 tahun yang tampak agak hijau karena konsumsi alkohol berlebihan dan banyak berhubungan seks turun dari airbot. Pemuda ini baru berada di tingkat 8. Namun, ia mengenakan jubah sutra boa yang mahal. Karena cuacanya panas, dia memegang kipas lipat dengan sikap arogan dan menarik. Seorang lelaki tua berpakaian pramugara mengikuti pemuda itu. Melihat pemuda itu turun dari airbot, ke-6 pejuang manusia itu membungkuk ke arah pemuda dan lelaki tua di belakangnya pada saat yang bersamaan. Sang playboy sepertinya belum melihat pergerakan mereka. Dia hanya mengangkat sedikit kipas lipatnya agar mereka menegakkan tubuh sebelum buru-buru mendekati singa angin yang kepalanya masih tertutup jaring dan mulai memeriksa binatang yang bermutasi itu. Ah, kamu belum membunuh singa angin ini kan? Nakdeng, singa angin ini baru saja pingsan setelah dibius obat bius. Ia akan bangun dalam 1 hari. Setelah bangun tidur, akan sedikit lelah, namun 3 hari kemudian, asalkan bisa makan dan minum, melalui pengasuhan yang cermat, ia akan pulih. Sedangkan untuk luka di kakinya, oleskan saja obatnya. Salah satu dari 6 pejuang manusia berkata, pemuda itu bukanlah orang bodoh. Setelah mendengar perkataannya dan memeriksa situasi singa angin, dia mengetahui bahwa singa angin masih hidup.
Dengan suara pah, pemuda itu melipat kipasnya sambil memandang ke-6 petarung sambil tersenyum, kalian 6 bersaudara Gunung Mangsan sungguh hebat. Saya sudah di sini 3 kali dengan sia-sia, saya tidak pernah membayangkan Anda bisa menangkapnya hanya setelah datang ke sini selama 2 hari. Bagus, saya akan membayarmu 20% lebih banyak. Saya diberitahu bahwa ada makhluk hidup ular boa berdarah mahkota emas yang lebih langka yang berjarak kurang dari 1.200 mil dari perbatasan dunia besi hitam. Bisakah kamu menangkap satu untukku? Saya akan membayar 10 kali lebih tinggi, bagaimana dengan itu? Childedeng, ular boa berdarah mahkota emas adalah makhluk hidup yang bermutasi LV-14. Kemampuannya mendekati LV-15. Ke-6 saudara kita benar-benar tidak cukup untuk menangkapnya. Kamu tidak bisa. Pemuda itu memperlihatkan ekspresi putus asa. Namun, saat melihat singa angin di kakinya yang ekornya lebih panjang dari 2 meter, dia merasa sedikit lebih baik, tidak masalah. Lagi pula, dengan singa angin ini, aku juga bisa tampil mengesankan selama beberapa waktu di prefektur Huaiyin. Setelah mendengar kata-katanya, ke-6 bersaudara itu menundukkan kepala tanpa pandangan kosong. Mereka melayani orang demi uang sesuai kemampuan mereka sendiri. Nah, kita sudah keluar hampir 1 bulan. Karena hutan belantara ini dekat dengan dunia besi hitam, maka sangat berbahaya. Tidak nyaman bagi kami untuk tinggal di sini terlalu lama. Karena kita sudah menangkap singa angin, sebaiknya kita pulang secepat mungkin kalau nyonya tua itu mengkhawatirkan kita. Baiklah, ayo kembali. Oh, hubungi Pavilion Kyonglo. Setelah kembali, mintalah mereka mengirimi saya 1 set pelana dan pelindung sesuai dengan ukuran singa angin ini. Saya tidak peduli dengan harganya. Pasti lebih dingin daripada tunggangan putra ketiga klan Liu yang kulihat terakhir kali. Mata Childedeng berkedip penuh harapan. Ya, Tuan Muda, pramugara tua di belakang Childedeng melirik ke-6 bersaudara Gunung Mangxiang sebelum berjalan menuju Airbot bersama Childedeng. Ke-6 pejuang manusia membawa singa angin dan mengikuti mereka menuju Airbot. Segera setelah mereka berjalan beberapa langkah ke depan, tiba-tiba bumi berguncang. Ke-6 petarung itu langsung terkejut. Childedeng juga melihat sekeliling dengan pandangan kosong, apakah ini gempa bumi? Saat bumi berguncang, kawanan burung di sekitarnya langsung terbang. Gempa tersebut nampaknya terjadi di bawah kaki mereka dengan frekuensi yang semakin meningkat. Daun semak di permukaan bumi bergetar terus-menerus. Orang tua di belakang Childedeng mengerutkan kening. Hanya setelah beberapa detik, dia tiba-tiba mengubah wajahnya saat dia berteriak, Childe, cepat, pergi dari sini. Tak lama setelah itu, dia meraih ikat pinggang Childedeng sambil melesat ke arah pintu palka kapal udara secepat sambaran petir. Pengurus ini adalah seorang ksatria besi hitam. 6 pejuang manusia juga merespon dengan cepat. Namun, mereka tidak pernah bisa menandingi ksatria dalam hal kecepatan. Baru setelah lelaki tua itu terbang ke pintu palka bersama Childedeng, mereka baru menyadari apa yang terjadi dan buru-buru berlari menuju Airbot. Ke-6 pejuang manusia tidak mengetahui kenapa bumi tiba-tiba berguncang. Sekarang ksatria itu telah mengubah wajahnya dan melarikan diri, mereka menyadari betapa parahnya kejadian tersebut saat mereka memberikan respon yang sama terhadapnya. Jatuhkan singa angin dan semua alat beratnya. Teriak kakak tertua. Para pemburu yang biasanya tinggal di hutan belantara memahami apa yang paling berharga bagi mereka. Saat pramugari bergegas masuk ke dalam Airbot, Airbot tersebut mulai naik dengan cepat seolah-olah telah menerima perintah dari pramugara. Sebelum kedatangan 6 bersaudara tersebut, pintu palka telah ditutup. Saat ke-6 bersaudara itu sampai di tempat Airbot mendarat, ketinggian Airbot sudah mencapai 100 meter di angkasa. Ke-6 bersaudara itu hanya bisa melihat Airbot itu melaju menuju ke arah negara Taixia seperti seekor anjing liar dengan wajah pucat. Persetan dengan leluhurmu, teriak kakak tertua. Kakak tertua, apa yang harus kita lakukan? Saat gempa semakin hebat, 5 bersaudara lainnya menjadi kebingungan. Lari, jawab kakak tertua. Setelah itu, ke-6 bersaudara itu berlari ke arah timur dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, mereka masing-masing mengeluarkan sebotol obat serbaguna dan meminumnya. Hanya setelah 1 menit, ketika Airbot hanya berjarak 12 mil dan 6 bersaudara hanya berjarak sekitar 1,8 mil, bumi dalam jarak 1 mil tempat mereka menangkap singa angin tiba-tiba menggembung. Tak lama setelah itu, monster hitam sebesar monster laut dalam yang ditutupi sisik baja keluar dari bumi seperti kapal selam yang dengan cepat melayang dari dasar lautan. Kastil besi hitam bab 1270, kejatuhan kegelapan 2. Hanya setelah beberapa menit, Airbot telah berada ratusan mil jauhnya, selain itu, ia masih terus naik. Duduk di Airbot, Childedeng tampak pucat pasi. Sambil gemetaran, dia melihat monster-monster raksasa yang putus asa itu keluar dari bumi satu demi satu melalui perangkat pencitraan optik. Mereka tampak seperti cacing tanah atau kelabang yang besar. Setelah monster-monster ini keluar dari bumi, mereka meninggalkan banyak lubang besar dan gelap gulita tanpa dasar yang sepertinya mengarah ke jurang maut di neraka dan tampak seperti mulut iblis yang akan melahap segalanya.
Bahkan airbot besar menjadi lebih ramping dibandingkan benda-benda itu. Gigi Childedeng bergetar. Airbot itu terus naik. Namun, semakin tinggi dia, Childedeng akan semakin takut. Monster yang begitu menakutkan akan keluar dari bumi setiap 100 mil. Tidak hanya ada satu atau dua monster, tapi ada juga banyak monster sejauh yang dia bisa lihat. Itu tampak seperti tumpukan cacing tanah yang keluar dari dalam bumi. Childedeng sangat ketakutan. Segera setelah benda-benda ini keluar dari bumi, semua burung dalam jarak ribuan mil telah terbang. Pada saat ini, banyak binatang bermutasi melarikan diri menuju gelombang pasang alih-alih menyerang satu sama lain. Pada saat ini, bahkan binatang buas yang paling tidak cerdas pun merasakan ketakutan akan hari kiamat ketika mereka melarikan diri ke segala arah. Orang tua itu berteriak sekeras yang dia bisa di ruang komando dengan ekspresi pucat, naik ke ketinggian tertinggi dengan kecepatan tertinggi. Kecepatan terbesar airbot itu mendekati kecepatan sonik di udara. Namun, airbot tersebut paling banyak hanya dapat mencapai wilayah tengah stratosfer. Semua orang di airbot sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat pasi. Apa, benda-benda itu, mengebor keluar dari bumi? Tuan Muda Deng tergagap. Mereka adalah benteng perang para iblis. Pramugara itu menjawab dengan suara bergetar. Segera setelah dia menyelesaikan kata-katanya, pramugara merasakan sesuatu saat dia mengubah wajahnya secara drastis. Sebelum dia memberikan tanggapan apapun, airbot tersebut telah runtuh. Childedeng dan yang lainnya di atas airbot langsung dihancurkan oleh kekuatan yang tak terbayangkan bersama dengan airbot tersebut. Pramugari itu terluka parah saat dia terbang mundur dengan sekuat tenaga ke arah timur. Bang! Sebuah cahaya hitam melintas sementara pramugari yang berjarak kurang dari 500 meter dari airbot langsung meledak menjadi buih darah di udara. Di tengah angin kencang di stratosfer, ia segera menghilang. Pada ketinggian seperti itu, iblis bersayap setinggi 4 meter dengan 6 sayap dan tanduk panjang di mahkota yang melambangkan bahwa itu adalah pangeran iblis yang tergantung di stratosfer. Melepaskan ki kuat dari seorang ksatria surgawi. Dia melihat ke arah timur di ujung hutan belantara dengan cahaya mata berdarah yang berkedip-kedip dengan tenang dan dingin. Tampaknya hanya sepotong kue saja yang bisa menghancurkan airbot dan membunuh ksatria manusia itu. Di bawah iblis sayap ini, sekawanan iblis sayap tiba-tiba terbang keluar dari gua yang gelap tanpa dasar. Ada 400-500 ksatria iblis sayap. Ksatria iblis sayap bahkan bisa terbang tanpa bantuan sayap. Namun, mereka bisa terbang lebih cepat dengan cara yang lebih fleksibel dengan mengepakkan sayap. Setelah terbang mengelilingi pangeran iblis sayap selama beberapa detik, mereka terbang menuju 4 arah secara bertahap. Setelah para ksatria iblis sayap ini terbang selama beberapa detik, puluhan ribu iblis sayap mulai terbang keluar dari gua seperti tikus yang terbang keluar dari pegunungan dan hutan yang dalam. Mereka terbang ke segala arah seperti belalang di atas langit dan awan hitam. Setan-setan sayap itu setidaknya adalah LV9. Mereka lebih dari yang pernah dilihat Zhang Tai di anak benua Wei. Sebenarnya jumlahnya banyak. Pangeran iblis sayap berbalik dan melihat ke punggungnya sementara 6 bersaudara gunung Mangsan segera kehilangan ki vitalitasnya. Di tanah luas seluas ratusan juta mil persegi, puluhan ribu korps iblis, sejumlah besar ksatria iblis, dan iblis sayap yang luar biasa terus-menerus keluar dari lubang hitam. Yang tampaknya menghubungkan permukaan bumi dengan dunia iblis. Pada kesempatan ini, ksatria manusia kulit hitam yang menghilang di langit dan 6 bersaudara gunung Mangsan yang menghilang di bumi hanya tampak seperti riak sepele di ombak besar. Ketika korps iblis dan ksatria iblis terus-menerus keluar dari bumi, benteng perang iblis itu juga mengubah bentuknya. Sisik baja mereka jatuh dari benteng perang iblis terlebih dahulu. Timbangan baja itu tidak mati. Semua sisik baja adalah makhluk hidup seperti kelomang dan laba-laba. Karena sebesar batu kilangan, mereka berbentuk pipih dengan cangkang keras seperti sisik di punggungnya. Mereka benar-benar bisa menyembunyikan anggota tubuh mereka di bawah cangkangnya untuk hidup di benteng perang iblis. Setelah sisik baja ini jatuh dari benteng perang iblis, mereka tersebar ke segala arah, memperlihatkan daging berdarah yang lembut dan kusut di dalam benteng perang iblis. Benteng perang iblis yang besar kemudian mulai menyusut sementara kakinya yang panjang semakin dalam ke dalam bumi seperti akar-akar bersilangan dari pohon yang tampak aneh dan menjulang tinggi. Pada saat yang sama, ia menyuntikkan darah dan cairan tubuhnya ke bumi melalui kakinya. Setelah beberapa saat, tanah itu berangsur-angsur berubah menjadi coklat tua. Sementara itu, baunya berdarah, daun tanaman di bumi mulai berubah warna juga. Selama proses ini, tanah berubah warna. Benteng perang para iblis juga perlahan berubah menjadi abu-abu dan sekeras kayu. Daun pohon yang berdarah, tebal, dan teriris tumbuh dari benteng perang iblis. Mulut besar benteng perang iblis mulai mengeluarkan asap hitam yang perlahan-lahan menyebar ke udara. Hanya sesaat kemudian, kumpulan buah-buahan aneh tumbuh di bawah dedaunan itu. Akibatnya, benteng perang iblis berubah menjadi bentuk tumbuhan dari bentuk binatang.
Sisik baja yang jatuh dari benteng perang para iblis itu bisa bergerak dengan fleksibel dan cepat seperti pejuang manusia tingkat 6. Saat sisik baja itu mulai bergerak, mereka mulai menangkap semua makhluk hidup di bumi. Ketika sisik baja itu bertemu dengan hewan yang lebih lemah, mereka akan dengan cepat mengepung dan menggigit mangsanya dengan tang besar yang terlihat seperti tang kanker. Ketika mereka bertemu hewan yang lebih kuat, mereka akan meludahkan lendir seperti lem yang bisa terbang lebih dari 50 meter dan secara bertahap merekatkan mangsanya, meracuni, melemahkan, dan membuat mereka tidak bisa bergerak. Setelah itu, semua sisik baja akan berkerumun dan menarik mangsanya kembali ke benteng mereka. Segerombolan ratusan springbok ditangkap oleh sisik baja itu. Setelah ditangkap, springbok itu akan dilemparkan ke mulut besar benteng perang iblis yang penuh dengan lendir hitam. Hasilnya, buah-buahan di bawah daun lebat itu tumbuh lebih cepat. Itu adalah bencana di bumi. Dalam beberapa jam, semakin banyak benteng perang iblis yang telah menyelesaikan transformasi wujudnya dan semakin banyak korps iblis yang keluar dari bumi. Tanah berubah warna sementara asap hitam menjadi semakin tebal dan lebar, membentuk tirai hitam surgawi yang menutupi ratusan juta mil persegi. Di tengah semua benteng perang iblis, benteng perang yang lebih besar setinggi 10.000 meter menyelesaikan transformasi bentuk akhirnya. 9 ksatria iblis bermahkota berdiri di platform di titik tertinggi benteng perang yang baru saja menyelesaikan transformasi bentuknya. Lebih dari 100.000 ksatria iblis dalam beberapa formasi besar berdiri diam di langit menghadap seorang ksatria yang mengenakan baju besi hitam penuh sambil memegang garpu besar yang mengeluarkan api hitam di singgasana tertinggi benteng. Dengan sikap yang ilusif dan tidak teratur, tampilan ksatria iblis di singgasana tertinggi tidak terlihat jelas. Setelah 9 pangeran iblis memberi hormat kepada ksatria iblis itu, dia menggerakkan tangannya sementara kristal berbentuk berlian setinggi 1 meter yang ditutupi dengan tanda aneh muncul di tangannya sambil memancarkan cahaya merah keunguan. Setelah menyuntikkan ki aneh ke dalam kristal itu, ksatria iblis melemparkan kristal itu tinggi-tinggi dan menggantungnya di titik tertinggi benteng perang. Tak lama setelah itu, mata vertikal buram muncul di kristal, yang langsung melihat ke arah timur. Mata dewa iblis yang mendominasi sedang mengawasi dan melindungimu. Ayo, hancurkan musuh yang paling dibenci oleh dewa iblis yang mendominasi. Ksatria iblis mengarahkan garpu besar yang terbakar ke timur.